Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is 1-year-old child dies of acute kidney failure. F was 41 years old as the parents of the 1-year-old age who was a male baby who died of acute kidney failure. He still has a hard time forgetting his son's departure. F explained this while holding back the tears that seemed to wet his eyes at his residence, which is located on Highway Bekasi Kilometer 17 Jatinegara Village, Cakung District, East Jakarta. F previously didn't expect that his son would go away forever because he explained that age was still relatively young. In addition, the verdict on the cause of H's death also suddenly shocked F because he explained that he did not have offspring who also had the same disease. However, he was also confused about the disease that must have suffered by his only son. Because F admitted that he received various verdicts from 2 different hospitals when he received treatment. It was previously known that F had left for good in September 2022 and was buried in the East Jakarta area. Before struggling with some of verdicts delivered by the doctor, F had experienced complaints of routine diarrhea and seems to never urinate. Starting from the suspicion, F immediately took F to the nearest clinic to get treatment. Ironically, from several clinics that F met, no one knew the touch. After that, F immediately took action to take his son to the Hermina Jatinegara Hospital and finally got an answer about the disease. So starting from that action, F regularly checks the health of his baby twice in 1 week. Entering treatment for approximately 4 weeks, suddenly H's body temperature became hot and he was vomiting. F admitted that he did not really understand H's overall condition at the time, but when he was taken to Hermina, the doctor directed his child to be treated. The treatment was explained by F for the purpose of intensive identification, as well as intense treatment of his child. F's panic increased when he saw the condition of the appear his son was wearing that did not fill with urine. According to him, every time the child enters the night, traces of urine are often found, but at that time it was empty. The next news is Barabai River overflows causing flooding in residential area. For several days, the overflow of Barabai River inundated a number of roads and houses in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan. On Thursday, October 27, 2022, another flood came. In fact, the water depth is higher than before, not only submerging the main road but also the houses of residents in the long slab. The intensity of the rain is quite high, falling since Monday, October 24, 2022. This makes the residents of Barabai and other flood-prone areas always worry, especially if it rains heavily at night. Luckily, information from volunteers in the field, broadcast through social media, has been enough to help residents monitor condition in the upstream area of the Meratus Mountains in the Hentakan District, Hulu Sungai Tengah Regency. He also stated that he could not sleep well if it rained heavily at night because he was still traumatized by the flash floods that occurred in January 2022. Although he had anticipated by securing electronic goods and clothing, according to Mary, it made him stressed. The something was expressed by Linda, resident of Aluan Besar Village, Batu Benawa District.
Aluan is one of the villages that is prone of flooding. If in the upstream area of the Meratus Mountains, the Hantakan district area, heavy rain secure. As of Thursday afternoon, the skies over Barabai city was still shrouded in black clouds. A number of main routes were submerged, including route Brigadier Hasan Basri Barabai Barat village. The next news is, a woman who is a mugging victim dies. 29 years old LR or Linda Rahmawati, a housewife victim of a mugging in Pademangan, North Jakarta, on the 21st of July 2022, finally passed away on Tuesday, 27th, 2022. Linda died this Thursday afternoon at around 25 minutes past 11 a.m. after suffering a contusion for the past 3 months. Linda's husband Dodi said he was disappointed because until his wife breathed her last today, the perpetrator was never caught. Dodi said that since the 21st of July, his late wife had been hospitalized 4 times back and forth due to a serious contusions. In fact, the day after the incident, Linda was hospitalized for almost 2 months in a coma or unconscious. Along with his wife undergoing intensive treatment, Dodi has also been repeatedly summoned by the police from the Pademangan Sector Police regarding the investigation into the mugging case. However, until now, there has been no clear point from the police regarding the whereabouts of the perpetrators. In fact, at the time of the mugging incident, Dodi had time to seize the perpetrators back and secure the identity of the perpetrator. The next news is, container transport truck crashes into a minibus and 3 houses. A series of accidents occurred in Panyalayan, Tanah Datar Regency on Tuesday, the 25th of October 2022. This accident is known to involve a truck, a minibus, and 3 local residents' houses. As a result of this incident, 3 residents' houses were destroyed while 2 vehicles were badly damaged. Head of Traffic Police at the Padang Panjang Resort Police, First Police Inspector Aldi Lazuardi said that the accident occurred because the truck had a failed brake. The exact location of this accident, he said, was at the MTSN intersection known to resident of Simpang Terminal Panyalayan. The truck was driven by R, who is 25 years old, coming from Bukit Tinggi to Padang Panjang. Aldi explained that the truck carrying the container hit the minibus before hitting 3 houses and stopping there. The minibus was dragged several meters from the crash site. First Police Inspector Aldi said there were no fatalities in the accident, only material losses, the amount of which has not yet been estimated. Currently, said First Police Inspector Aldi, the Padang Panjang Resort Police are recording the vehicles involved in the accident and asking for witness statements. After that, only evacuation efforts can be carried out and securing evidence. The next news is, the perpetrator of the stabbing to a student in Bogor has been arrested. The perpetrator of the stabbing of a Bogor student finally broke his confession after being arrested. To note, the stabbing case of 20-year-old student with the initial T in Cimandala village, Sukaraja district, Bogor Regency had made residents excited.
had been a mystery for several days. The figure of the perpetrator of the stabbing was revealed. The perpetrator, whose initials were AD, was 30 years old and was arrested by the police. Bogor Resort Police Chief Police Grand Commissioner Adjudan Iman Imaduddin explained that the stabbing was part of a premeditated murder attempt. The motive for the stabbing was apparently the heart of revenge of the perpetrators towards the victim's mother. The victim's mother is known to be a rice trader and the perpetrator is a parking attendant who both work in the same area, so they know each other. With the motive of being hurt, the perpetrator attempted to injure or kill victim T when the condition of the victim's house was deserted and his parents left him to go to work. The police say that the victim was stabbed by the perpetrator who came to the victim's house while pretending to ask for the identity card data and the head of the family. Meanwhile, the condition of a 20-year-old woman with the initial T, who was the victim of a stabbing, is now starting to improve. The victim has now returned to his house and appears to be able to move without using a wheelchair even though he looks weak. The victim was also observed to have been able to chat with guests who came to his house. The trauma felt by the victim is also now slowly decreasing after previously the victim often felt afraid when guests come to the house. The next news is the verdict against Indra Kents is postponed. All victims are disappointed. The hearing of Indra Kents' verdict at the Tangerang District Court was adjourned until the 14th of November 2022. It is known that the trial, which was held this Friday, was held later than the appointed hour. It was supposed to start at 9:30 a.m., but the trial was only held at 4 p.m. However, the Chief Justice of the panel, Judge Rahman Raja Guguk, decided to postpone the trial of Indra Kents' verdict. With this decision, all participants in the trial were disappointed. Because this trial was supposed to be the final verdict for Indra Kents. Launching a live broadcast on TribunNews.com Facebook, a number of victims seemed to vent their anger. After the trial, several victims of fraudulent investment were seen screaming as they left the court area. Quoted from the Intense Investigation YouTube channel, Indra Kents' attorney Danang Hardianto gave his response after attending the trial. His party said the judge was not ready to give a final decision on the Indra Kents case. Danang also said that it was not easy to make a decision. When asked about the adjournment of the trial, Danang said it was already the authority, so Danang could not give a response. Nevertheless, Danang won the best from the Chief Judge's decision. The next news is Youth Out Festival in Riau Island. The governor of Riau Island, Ansar Ahmad, officially opened it. The Riau Island Youth Out Festival 2022 on Route Merdeka, Tanjung Pinang on Saturday, October 28, 2022. Wearing traditional Malay clothes, Governor Ansar, together with the coordinating forum for the Riau Island regional leadership, who also wore traditional clothes from various regions in Indonesia, and a row of youths and women from the Riau Island first carry out a youth carnival from the regional building to the main stage on Route Merdeka. The Riau Island Youth Festival is the main event initiated by the Riau Island Provincial Government to commemorate the 94th Youth Pledge Day, year 2022.
Prior to the opening of the festival, the Youth Pledge Day commemoration ceremony was also held at the regional building Tanjung Pinang. When opening the Youth Pledge Festival, Governor Ansar said, this festival was held to show the talents and abilities of Riau Island youth and women. Getting the term freedom to create, unite to build the nation. The Riau Archipelago Youth Out Festival will be filled with various activities and competition that students in Riau Island will participate in. The Riau Island Youth Out Festival 2022 will be filled with various competitions throughout the day. Among them are coloring competition, drawing competition, TikTok competition, and modern dance competition. The Riau Island Youth Out Festival of 2022 will also be filled with various performances such as acoustic, pottery musical, to marching band attraction from various high schools in Tanjung Pinang. There will also be Riau Island Young Carnival, where the carnival participants will wear decorative clothes of various shapes and colors. Governor Ansar at the same time invited the youth of the Riau Island to continue be enthusiastic about proving themselves and developing all the potential in youth. He strongly emphasized that if the future of the Indonesian nation rests on the shoulders of all young, and when the baton is given, the youth must be able to bring the Indonesian nation and Riau Island in particular to be even better. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, and TikTok Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Sabtu 29 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setdalprov Jatim, Jempun Marbun menegaskan Pemprov Jatim belum mengambil langkah lanjutan terkait kabar bahwa KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Ia menegaskan saat ini yang bersangkutan yakni Bupati Bangkalan yang kerap disapa Latif tersebut masih menjalankan tugas sebagai kepala daerah seperti biasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Rekan Yusron. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penetapan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Latif menjadi tersangka tindak pidana korupsi ternyata bukan hal yang mengejutkan. Status penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap Bupati Latif sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat maupun ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan. Namun halayak lebih memilih untuk menunggu rilis resmi dari para petinggi KPK di Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPJ Partai Hanura Kabupaten Bangkalan Mahmudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Terima kasih rekan Firda di studio, rekan pemirsa Tribun dimanapun berada. Penantian panjang masyarakat Bangkalan atas serangkaian penggeledahan yang dilakukan rombongan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama 5 hari terakhir ini sudah terjawab ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa rangkaian penggeledahan yang dilakukan di beberapa instansi di Kabupaten Bangkalan merupakan kegiatan atas penyidikan yang dilakukan KPK. Alex Marwata menyebut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron saat ini tengah berstatus tersangka atas dugaan perkara jual beli jabatan dan dugaan pengadaan barang dan jasa. Memang seperti kita ketahui bersama, masyarakat Bangkalan dalam 5 hari terakhir digaduhkan dengan kegiatan penggeledahan oleh KPK. Belasan kantor instansi pemerintahan menjadi sasaran penggeledahan oleh KPK, mulai dari ruang kerja Bupati Bangkalan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga beberapa instansi terkait. Kondisi ini tentu saja memantik segudang pertanyaan dari masyarakat apa yang sedang dilakukan KPK. Sejatinya penetapan tersangka terhadap Bupati Bangkalan Latif sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi obrolan di warung-warung kopi, namun masyarakat lebih memilih untuk diam, untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK. Begitu juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangkalan Mahmudi yang juga anggota Komisi A DPRD Bangkalan memilih lebih hati-hati dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dalam hal ini relatif. Mahmudi lebih memilih diam sambil menunggu kejelasan yang akan dilakukan KPK terhadap relatif. Alex Marwata seperti yang kita tahu menyatakan bahwa Bupati Relatif sebagai tersangka dinyatakan pada hari Jumat tanggal 28
Oktober 2022. Pernyataan Arie Mawarta itu seolah menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini dibingungkan dengan serangkaian kegiatan KPK. Informasi yang kami terima di Bangkalan saat ini, KPK sudah bertolak ke Jakarta sebelum berpamitan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu rekan Firda di studio. Dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Sedaprov Jatim, Jempun Marbun, menegaskan bahwa Pemprov Jatim belum mengambil langkah lanjutan terkait kabar bahwa KPK telah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Yang menegaskan bahwa saat ini yang bersangkutan, yakni Bupati Bangkalan yang akrab disapa R.A. Latif tersebut, masih menjalankan tugas sebagai kepala daerah seperti biasa. Dikatakan Jempin bahwa jika ada penahanan dari pihak yang berwajib sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas sebagai kepala daerah, maka baru Pemprov Jatim akan menjalankan mekanisme penunjukan pelaksana tugas atau PLT Bupati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Fatimah Zahro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fatimah. Terima kasih rekan Firda. Ya, Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa sementara ini Pemprov Jawa Timur belum mengambil langkah lanjutan meskipun KPK telah menyebutkan bahwa Bupati Bangkalan Abdul Latif telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, karena sampai saat ini Bupati Bangkalan belum dilakukan penahanan, maka Bupati Bangkalan relatif masih bisa menjalankan tugas sebagaimana biasanya sebagai kepala daerah. Untuk itu, sampai saat ini Pemprov belum ada pengajuan penunjukan seperti PLT Bupati yang bisa dijabat oleh wakil bupatinya, seperti itu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Otoda Pemprov Jawa Timur, Bapak Jempin Marbun, beliau menyatakan bahwa memang saat ini pemerintah provinsi juga belum menerima surat ataupun keterangan dari KPK secara resmi terkait penetapan tersangka Bupati Bangkalan. Sehingga saat ini Pemprov Jatim masih belum mengambil langkah lanjutan termasuk penunjukan PLT Bupati untuk Bangkalan. Beliau menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah, bahwa ketika kepala daerah tidak bisa menjalankan tugasnya, termasuk ketika tersangkut hukum, ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan sehingga tidak bisa menjalankan pemerintahan, maka untuk menjaga roda pemerintah tetap berjalan harus dilakukan penunjukan PLT kepala daerah seperti itu. Namun karena saat ini kondisinya bupati tersebut masih belum ditahan, pemerintah provinsi belum mengambil langkah lanjutan seperti itu. Tapi bahwa bupati relatif tidak boleh melakukan perjalanan keluar kota maupun keluar negeri, hal itu merupakan kewenangan dari KPK untuk melakukan pelarangan ataupun pencekalan. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, yakni kasus dugaan suap jual beli jabatan dan perkara lainnya. Kasus R.A. Latif ini menambah catatan Bupati Bangkalan yang berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdul Salam, menilai kondisi ini lantaran tantangan besar birokrasi di Madura memang ada pada birokrasi patronase yang terlalu kuat oleh kendali elit. Hal ini memang menjadi tantangan untuk mewujudkan good governance substantif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Yusron Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, Firda dan Tribuners, ya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata pada Jumat kemarin memang menyebut Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron atau akrab disapa R. Latif menyandang kasus tersangka seiring tindakan penyidikan atas dugaan perkara suap jual beli jabatan dan perkara lain. Ya, kasus R. Latif ini memang menambah catatan Bupati Bangkalan yang harus berurusan dengan KPK gitu. Nah, pengamat politik dari UTM atau Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Abdul Salam, menilai memang kondisi ini lantaran tantangan besar birokrasi di
Madura memang ada pada birokrasi patronase yang terlalu kuat oleh kendali elit. Nah, hal ini menjadi tantangan untuk mewujudkan good governance yang substantif. Nah, situasi demikian memang disebut pelik karena kekuatan kelas menengah kritis yang bisa menjadi korektor elit birokrasi sangat minim. Apalagi ini masih seiring ada perasaan sungkan gitu untuk bisa mengkritisi secara terbuka terhadap penyelenggara negara yang berasal dari terah elit tertentu. Nah, sehingga Surokim berpandangan memang eh, masih sulit untuk mengharapkan pemimpin publik yang aktivis termasuk melalui pemilu langsung karena faktor budaya yang itu tadi. Nah, kemudian Surokim berpendapat untuk mengeliminasi hal itu memang ke depan perlu menguatkan fungsi pengawasan publik yang dalam hal ini adalah menguatkan kelas menengah progresif di Madura. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yusron Alfal dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara, Selvianus Hakaya, mengatakan obat sirup yang sempat dilarang kini sudah bisa digunakan. Tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair atau sirup pada anak dalam rangka pencegahan penindakan kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal. Dalam isi surat tersebut, penjelasan kepada BPOM RI, terdapat obat-obatan sirup yang tidak mengandung propilen glikol, polietilen glikol, kemudian sorbitol dan atau gliserol dan dinyatakan aman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Arafik Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arafik. Baik, rekan Firda, saya dapat laporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, bahwa memang, halo? Ya, silakan rekan Arafik. Iya, rekan Firda, memang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, Selvianus Hakaya, mengatakan bahwa obat sirup yang sempat dilarang oleh Kementerian Kesehatan RI kini sudah bisa digunakan. Berdasarkan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor HK01.03/3515/2022 tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair atau sirup pada anak dalam rangka pencegahan penindakan kasus gangguan ginjal akun atipikal. Dari isi surat tersebut menjelaskan kepada BPOM RI terdapat obat-obatan sirup yang tidak menggunakan propil glikol, polietil glikol, sorbitol dan atau gliserin, dan dinyatakan aman sebab sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Ya. Selain itu, tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan dapat merespon atau tidak memberikan obat dalam bentuk sediaan cair sirup berdasarkan pengumuman Badan POM. Rekan Firda, tenaga kesehatan saat ini juga dapat meresepkan atau memberikan obat yang sulit diganti dengan sediaan lain. Nah, sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan Badan POM, pemanfaatan obat tersebut dapat melalui monitoring terapi atau oleh tenaga kesehatan. Nah, di Kepala Dinas atau Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan di Halmahera Utara terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat sirup. Selvianus juga mengatakan dalam surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan beberapa obat sirup yang sudah bisa digunakan. Pada prinsipnya setiap penggunaan sirup harus dapat ada resep dokter.
Selain itu, surat Kementerian Kesehatan dan hasil pengujian Badan POM RI telah disebarkan dan telah disebarkan pada pelayanan kesehatan berupa apotek di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, untuk diketahui, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sejak kemarin hingga saat ini bekerjasama dengan Polres Halmahera Utara melakukan pengujian, melakukan pengawasan di beberapa pelayanan kesehatan maupun apotek yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara. Namun sejauh ini informasi yang kami dapat memang setelah dilakukan sosialisasi dan turun langsung di beberapa apotek di Kabupaten Halmahera Utara belum didapat obat yang dilarang, obat sirup yang sempat dilarang oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, sejauh ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara agar meskipun sudah bisa digunakan, namun masyarakat tetap harus melalui resep resep dokter. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate, Rafiq Hamid atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lokasi perkampungan padat penduduk menjadi sasaran anggota Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung untuk membekuk 4 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Jumat 28 Oktober. Lokasi penangkapan yang berada di Dusun Serdang, Kelurahan Jelutung 2, Kecamatan Simpang Riba, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, mendadak ramai saat didatangi oleh puluhan anggota kepolisian. Tim gabungan dari sejumlah satuan dengan total 160 personel dilibatkan, dari Ditres Narkoba, Brimob, hingga Provos untuk melakukan penggeledahan serta pengamanan dalam ungkap kasus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa pada Jumat tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, sejumlah anggota dari Polda Bangka Belitung yang terdiri dari Ditres Narkoba, Brimob hingga Provos yang jumlahnya kurang lebih 160 orang telah melakukan penggerebekan di rumah warga yang berada di Dusun Serdang, Kelurahan Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, untuk menangkap diduga 4 orang warga yang merupakan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, di mana saat penggerebekan dilakukan, sejumlah personil sebanyak 160 orang melakukan pengepungan sejumlah rumah-rumah warga yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba, di mana dari tangan tersangka yang bernama dari empat tersangka yang berhasil diamankan, yaitu merupakan warga dari Dusun Serdang, Kelurahan Jelutung 2. Mereka bernama Yanto, Dalok, Tenda, dan Elfri. Keempat mereka ini telah diamankan di Polda Bangka Belitung untuk dilakukan tindakan selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak Polda Bangka Belitung, yaitu yaitu 4 plastik strip bening atau sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah senjata tajam jenis pisau, 2 plastik strip bening kecil berisi 2 butir ekstasi, 1 buah HP, 1 buah dompet, 4 lembar buah tisu, 1 plastik strip, 1 tas, dan 1 buah motor. Saat ini telah diamankan oleh Res Narkoba Polda Bangka Belitung untuk dilakukan tindak lanjut selanjutnya. Kapolda dalam hal ini diwakili oleh Kabid Humas Kombes Pol Maladi menyampaikan bahwa dalam melakukan penangkapan mereka mendapati sejumlah hambatan berupa karena penggeledahan yang dilakukan di wilayah perkampungan yang sangat jauh dari pusat kota, di mana mereka harus berhati-hati dalam melakukan
penggeledahan dan penangkapan yang dimana lokasi keempat orang ini merupakan yang selama ini yang sudah diincar oleh polisi dari jajaran Polda Bangka Belitung. Dan saat ini mereka berempat telah diamankan di Polda Bangka Belitung untuk dilakukan pengembangan kasus narkoba selanjutnya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan menindaklanjuti beberapa anak yang menjadi yatim piatu saat tragedi Kanjuruhan. Hal itu ia sampaikan saat hadir di kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang untuk menyerahkan santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan dari Presiden Joko Widodo serta dari Kementerian Sosial. Risma menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan berdalam lagi santunan guna memenuhi kebutuhan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik rekan Firda, baik Tribuners dan pemirsa harian Surya, bisa kami informasikan bahwasanya Menteri Risma pada Jumat kemarin mendatangi kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Di sana Menteri Risma memberikan santunan kepada ahli waris dan juga korban yang mengalami luka berat dan juga luka ringan akibat tragedi Kanjuruhan, di mana dalam pemberian santunan tersebut Mensos Risma memberikan satu ahli waris senilai 15 juta, kemudian memberikan santunan kepada 7 orang yang mengalami luka berat yang masing-masing 5 juta, dan juga kepada 47 korban tragedi Kanjuruhan yang mengalami luka ringan senilai 2,5 juta per orang, dan juga sembako, serta memberikan santunan dari Bapak Presiden senilai 50 juta per orang. Dan pada kesempatan itu pula Menteri Risma menyampaikan bahwasanya dia akan menindaklanjuti beberapa anak yang menjadi yatim dan piatu atau anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena tragedi Kanjuruhan tersebut, yakni upaya pendalaman ini dilakukan dengan akan memenuhi kebutuhan dari anak-anak yang menjadi yatim piatu tersebut. Diharapkan dengan bantuan tersebut nantinya dapat meringankan keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada saat itu juga Menteri Risma menyampaikan bahwa saat ini untuk 135 korban tragedi Kanjuruhan itu sudah tuntas untuk penyaluran santunannya, dan dia menyampaikan bahwasanya kunjungannya ke Kota Malang ini sudah keempat kalinya sejak tragedi berlangsung. Selain di Kota Malang, dia juga menyampaikan bahwasanya kunjungannya dia juga menyampaikan dia mengunjungi beberapa kota di Jawa Timur seperti di Jombang, Blitar, Pasuruan hingga Tulungagung untuk memberikan santunan yang sama kepada korban-korban yang juga menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan itu. Dan dia berharap insiden tragedi Kanjuruhan ini merupakan yang terakhir kalinya dan tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Farmasi, tepatnya di Tanjakan Gereja Kristi Natali, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Kamis 27 Oktober. Peristiwa nahas ini terjadi akibat sang sopir kehilangan kendali karena remblong. Sopir kemudian langsung menabrak pengendara sepeda motor di depannya. Akibatnya, Axioma Robert Immanuel Franz, 25 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan pengendaranya Orlando Luis, 22 tahun, mengalami luka-luka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik, Tribuners dan rekan Firda melaporkan dari Kota Ambon pada hari Kamis 27 Oktober 2022 telah terjadi kecelakaan maut di Jalan Farmasi Kudamati Ambon sekitar pukul 7:20 waktu
waktu Indonesia Timur malam hari. Dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kasat Lantas Polresta Ambon, Kompol Senja Pratama mengatakan bahwa dari kecelakaan maut ini satu orang meninggal dunia, yaitu Immanuel Franz, dan temannya itu mengalami luka-luka. Berdasarkan kronologisnya itu sebelumnya truk air itu sebelumnya tengah menyalurkan air ke daerah Karang KGP yang memang lokasinya itu tak jauh dari lokasi kejadian. Saat sudah selesai menyalurkan air, truk air ini akan kembali untuk mengisi air di daerah Wainitu. Dan dalam perjalanan, karena memang daerah farmasi itu daerah bukit dan turunan, saat di perjalanan truk melaju kencang karena diduga rem kendaraan blong, dan sopir truk Anino tidak dapat mengendalikan kendaraannya akibat rem blong dan menabrak pengendara motor, yaitu korban Immanuel Franz dan temannya. Selain menabrak sepeda motor, truk air ini juga menabrak satu kendaraan mobil yang tengah terparkir, hanya menyerempet dan kemudian berhenti dengan menabrak pagar rumah warga yang kira-kira lokasinya itu jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi tabrakan yang awal. Dan ketika menabrak korban Immanuel Franz ini, warga sekitar langsung segera membawa korban ke rumah sakit RSUD Dr. Haulusi yang jaraknya sekitar 350 meter dari lokasi kejadian. Namun sayangnya memang nyawa Immanuel Franz ini tidak tertolong, sedangkan temannya satunya lagi yang membonceng Immanuel Franz ini mengalami luka-luka. Pada saat kejadian, sopir truk air ini kabur selama beberapa jam dan kemudian dia menyerahkan diri di Polsek Nusaniwe, sementara untuk keneknya yang satunya lagi itu saat kejadian langsung diamankan di Polsek Nusaniwe. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Ambon, Kompol Senja Pratama. Berikut liputannya untuk Anda. Kecelakaan semalam di Kudamati itu Pak, itu gimana sampai bisa kecelakaan Pak? Baik, terima kasih. Jadi begitu mendapatkan laporan dari masyarakat ada kecelakaan yang melibatkan mobil truk tangki air di tanjakan farmasi di Kudamati yang bersentuhan dengan sepeda motor. Jadi adapun penyebab dari kecelakaan itu di mana sopir truk tangki itu hendak turun mau setelah mengambil air, tiba-tiba pada saat di turunan farmasi itu remnya blong kalau menurut keterangan sopir. Nah begitu rem blong dia hilang kendali, cuma dari sopir dan kernet yang ada dalam mobil itu sudah sempat teriak-teriak, sebenarnya memberitahukan bahwa mereka dalam keadaan rem blong. Nah adapun masyarakat yang dari arah bawah hendak menanjak itu sudah mengantisipasi untuk kelewatan dari mobil itu. Menghindar Pak. Yang di yang di depan mobil itu sendiri baru sadar kira-kira sekitar jarak 2 atau 3 meter dia baru sadar ada truk yang di belakang. Dia jadi sudah tidak bisa terelakkan lagi, akhirnya mobil itu pun menabrak sepeda motor di depannya yang satu arah, sama-sama turun. Ada korban jiwa Pak ya? Ada korban jiwa yang untuk pengendara sepeda motornya luka-luka ringan tapi sudah sadar, kemudian dari boncengannya meninggal dunia. Seorang yatiri di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur. Tersangka adalah Jumadi alias Jum, 42 tahun, warga Dusun 7 Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Mura, Provinsi Sumsel. Mirisnya akibat aksi bejat tersebut dilakukan Jumadi kepada anaknya sejak 2017 hingga 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan aksi itu dilakukan sudah lebih dari 20 kali. Modus tersangka adalah mengiming-imingi akan diobati dan disembuhkan penyakit yang diderita oleh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko.
Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas bahwasanya benar pada Selasa 25 Oktober 2022 kemarin Satreskrim Polres Musirawas Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya. Nah, untuk tersangka sendiri adalah Jumadi alias Jum berusia 42 tahun, warga Dusun 7, Desa Lebanjaya, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Mirisnya, aksi itu sudah dilakukan tersangka kepada anaknya yang masih di bawah umur sejak tahun 2017 atau di mana korban masih berusia 13 tahun hingga terakhir aksi itu dilakukan pada Maret 2022 atau korban sudah berusia 18 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini setidaknya atau kurang lebih 20 kali aksi pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Untuk modus tersangka sendiri, yakni ingin mengobati penyakit yang diderita korban yang mengalami benjolan di bagian kepala belakang dan mata yang mulai kabur. Dan aksi itu dilakukan tersangka bermula pada September 2017 saat korban bersama nenek yang diantar neneknya datang ke rumah tersangka untuk melakukan pengobatan alternatif dengan menggunakan ramuan-ramuan dedaunan. Nah, saat itu karena dirasa pengobatannya tidak cukup 1 hari, maka tersangka menyarankan korban bersama neneknya itu untuk menginap di rumah tersangka hingga 2 minggu terakhir. Dan saran itu pun disetujui oleh nenek korban. Dan selanjutnya sekitar pukul 1 dini hari, tersangka ini melakukan aksinya dengan mencoba masuk ke kamar korban yang saat itu korban sedang tidur. Nah, di saat itulah tersangka langsung memeluk korban dari belakang dan korban pun terkejut akhirnya terbangun. Namun takut aksinya diketahui oleh nenek korban, akhirnya tersangka ini mengancam korban dengan mengatakan tidak akan mengobati penyakitnya. Akhirnya dari situlah tersangka melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak korban. Dan berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Musirawas, untuk tempat kejadian perkara itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda, di mana kejadian pertama itu dilakukan di rumah tersangka, kemudian kejadian kedua hingga keempat itu di kebun karet di rumah tersangka, kemudian kejadian kelima hingga 19 itu di rumah tersangka. Nah, untuk kejadian terakhir itu pada Maret 2022 itu di rumah nenek korban. Aksi itu terbongkar setelah korban yang diruqyah oleh nenek korban dan akhirnya mengaku bahwasanya sudah dilakukan pencabulan oleh tersangka. Setelah dari informasi tersebut, Satreskrim Polres Musirawas bersama unit Reskrim Polsek Muara Kelingi langsung mendatangi tersangka yang berada di rumahnya dan berhasil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka diancam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Baik, demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Eko Musyawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga desa Cundien, Kecamatan Loong, dikagetkan dengan keberadaan ular piton sepanjang 3 meter lebih yang berada di kandang ayam salah seorang warga pada Jumat 28 Oktober. Meski tidak masuk dalam kategori ular berbisa, keberadaan ular itu membuat panik Suwandi, 30 tahun, yang merupakan pemilik kandang ayam tersebut. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan informasi keberadaan ular tersebut dia ketahui dari Suwandi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar melakukan proses evakuasi terhadap seekor ular piton
ular piton dengan panjang 3 meter di Gampung Cundin, Kecamatan Lung, Aceh Besar pada maksud kami pada Jumat pagi kemarin. Evakuasi itu dilakukan oleh personel BPBD Aceh Besar setelah adanya laporan dari warga yakni Suwandi, yang di mana seekor ular piton yang lumayan berukuran besar telah masuk ke kandang ayam miliknya dan memangsa beberapa ternak ayam miliknya. Dan berdasarkan informasi tersebut, pihak dari BPBD Aceh Besar menerjunkan setidaknya 3 orang personil untuk melakukan proses evakuasi terhadap ular piton tersebut. Meski tidak masuk dalam kategori berbisa, keberadaan ular piton tersebut membuat Suwandi selaku pemilik kandang ayam itu sempat panik dan kaget, serta langsung menghubungi petugas personil BPBD Aceh Besar setempat. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan bahwa berdasarkan kronologi kejadian, keberadaan ular piton tersebut diketahui oleh Suwandi saat ia hendak memeriksa ayamnya dan memberi makan ternak ayam miliknya. Saat sedang hendak memberi makan ternaknya, ia melihat keberadaan ular piton tersebut yang sudah memangsa beberapa ayam miliknya. Nah, setidaknya personil BPBD Aceh Besar menerjunkan 3 orang kasih untuk melakukan proses evakuasi lantaran kondisi ular tersebut yang baru saja memangsa beberapa hewan ternak, masuk kami ternak ayam milik Suwandi, membuat para personil BPBD Aceh Besar itu memudahkan dalam proses evakuasi. Nah, saat ini sendiri pihak BPBD sudah melakukan evakuasi dan ular tersebut sudah dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan kita. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 11 uskup dan ratusan imam akan mengikuti perayaan Misa Pembukaan PES Parani Nasional 2 2022. Ke-11 uskup tersebut berasal dari beberapa keuskupan di Indonesia. Hal itu disampaikan Reverendus Dominus Longius Bone pada Jumat 28 Oktober. Romodus Bone selaku Panitia Res Parani Nasional 2 mengatakan sebanyak 11 uskup akan hadir pada misa pembuka kegiatan PES Parani Nasional ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rai Rebon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rai. Halo rekan Rai. Rekan Rai bisa mendengar kami dari studio? Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan bahwa pada 28 Oktober 2022 kemarin, Perhelatan Besar Umat Katolik Indonesia atau Pesta Paduan Suara Gerejani kedua tingkat nasional yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur telah dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam pembukaan PES Parani Nasional kedua itu diawali dengan misa pembukaan yang dipimpin langsung oleh Kardinal Indonesia yakni Monsinyur Ignatius Suharto. Dalam misa pembuka itu dihadiri oleh 10 termasuk kardinal dan 10 uskup dan Kardinal Indonesia bersama dengan ratusan imam dari masing-masing kontingen dan juga keuskupan imam-imam dari Keuskupan Agung Kupang. Misa itu berlangsung di Stadion Opoi Kota Kupang. Dalam misa pembuka atau acara pembuka pesta paduan suara gereja nasional itu
diikuti oleh ribuan peserta dari kontingen yang ada di Indonesia. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ray Rebon dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Konsulat RI Tawau kembali memfasilitasi deportasi puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Depo Tahanan Immigration atau DTI Tawau Jumat 28 Oktober. Konsul RI Tawau Heni Hamidah menyebutkan sebanyak 77 PMI yang dideportasi terdiri dari 68 laki-laki dewasa, 6 perempuan dewasa, dan 3 orang anak-anak. Sebagian besar PMI tersebut, kata Heni, berasal dari Sulawesi Selatan sebanyak 45 orang, Kalimantan Utara 20 orang, Nusa Tenggara Timur 6 orang, Nusa Tenggara Barat 2 orang, Jawa Timur 2 orang, dan Sulawesi Barat 2 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felix yang akan melaporkan. Silakan rekan Felix. Baik rekan Firda dan Tribunas, memang pada Jumat tanggal 28 Oktober kemarin, Konsulat RI Tawau kembali melakukan deportasi puluhan pekerja migran Indonesia dari Depo Tahanan Immigration Tawau. Ada sebanyak 77 pekerja migran Indonesia yang dideportasi, terdiri dari 68 laki-laki dewasa, 6 perempuan dewasa, dan 3 orang anak-anak. Dan PMI yang masuk secara ilegal berdasarkan pengakuan dari Konsul RI Tawau Heni Hamidah terbilang banyak, ada 68 orang, operasi 6 orang, dan terlibat kasus narkoba 3 orang. Ini menjelaskan sebelumnya Tawau meminta KRI Tawau memverifikasi 150 orang PMI di Depo Tahanan Immigration Tawau. Dari 150 PMI tersebut, hanya 77 orang yang terverifikasi benar warga negara Indonesia, sedangkan 73 lainnya masih perlu pendalaman lebih lanjut. Ini beberkan sampai saat ini masih ada sebanyak 236 orang pekerja migran Indonesia yang berada di detensi tahanan, masih berada di Depo Tahanan Immigration Tawau. Dalam waktu dekat hingga Desember 2022 mendatang, RI Tawau akan segera melakukan verifikasi cepatnya. Menurutnya alasan mempercepat deportasi di lantaran fasilitas DTI Depo Tahanan Immigration Tawau dinilai pemerintah kurang baik sehingga terhadap pekerja migran Indonesia yang masih berada di Depo Tahanan Immigration Tawau akan segera deportasi. Agar PMI tidak bolak-balik deportasi karena banyak yang tertangkap aparat akibat masuk ke negara orang secara ilegal, maka kampanye penjadaran publik perlu dilakukan oleh semua pihak. Heni menjelaskan kampanye penjadaran publik selalu mereka lakukan saat melakukan verifikasi di Depo Tahanan Immigration Tawau. Jadi tidak hanya saja perwakilan RI di Tawau saja yang melakukan kampanye penjadaran publik, namun semua pihak atau stakeholder terkait perlu terus melakukan kampanye penjadaran publik agar tidak ada pekerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga Solo Raya jangan lupa saksikan Festival Musik Project D yang digelar di Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 29 Oktober. Festival musik yang menghadirkan musisi lokal dan nasional ini akan digelar selama 2 hari hingga Minggu 30 Oktober. Menariknya, festival musik kali ini menampilkan beragam genre musik. Deretan musisi yang akan tampil mulai dari Pamungkas, Vieratil, Darboy, Kodiak, The Youngcuters, Sulensis, Okai, Kahitna, dan masih banyak lagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya baik, Firda, dapat saya laporkan dari The Colomadu Karanganyar, di mana pada hari ini dimulai festival musik yang bertajuk The Project yang digelar pada mulai hari ini Sabtu 29 Oktober hingga Minggu 30 Oktober tahun 2022 esok, di mana menariknya festival musik ini menampilkan berbagai genre musik
tak hanya menampilkan musisi lokal saja, namun juga musisi nasional. Di mana pada hari pertama hari ini tanggal Sabtu 29 Oktober 2022 dimulai sekitar pukul 14.45 atau jam 3 nanti akan ada penampilan dari Bilal dan Ade Palo serta Delika. Kemudian ada Okai dan Fajar Merah serta Koldiak, Kilms, Piretal, Pamungkas dan Begeng. Kemudian pada hari kedua besok akan ada penampilan dari Ardhito Pramono, Reality Club, Suki Bornean, Kaitna, Mawang hingga Black Horses. Di mana nantinya akan ada 2 panggung di The Colomadu ini, yakni panggung Madu Suara dan panggung Wirana. Dapatlah saya laporkan di lokasi kejadian, di mana di lokasi festival kali ini penonton mulai berdatangan dan open gate sendiri akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi bagi warga Solo Raya yang ingin menikmati festival musik bisa datang ke The Colomadu Karanganyar, di mana akan dibuka pada mulai hingga Minggu 30 Oktober tahun 2022 nanti. Tak hanya penampilan festival musik, juga nanti akan ada berbagai merchandise yang ada di dalam, dan juga tiket masih bisa dibeli pada hari ini. Kota Solo dipilih untuk menjadi first atau pilot project dari Project D ini sendiri, karena memang Kota Solo merupakan kota yang memiliki simbolik Spirit of Java, sehingga nantinya akan menularkan Project D ini ke daerah-daerah lainnya. Seperti itu, Vida, dapat saya laporkan dari The Colomadu. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menggandeng SMKN Jawa Tengah di Pati, komunitas UMKM Pati menggelar festival bertajuk Serawung Karya 1 pada Sabtu 29 Oktober hingga Minggu 30 Oktober. Ratusan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Pati dipamerkan dalam puluhan gerai yang didirikan di SMKN Jateng di Pati. Produk UMKM yang dipamerkan bervariasi mulai dari kerajinan tangan, makanan ringan, kopi, hingga minuman tradisional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Maska Hausen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Maska. Ya, terima kasih Firda. Dapat kami laporkan bahwa mulai hari ini sampai besok, hari Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Oktober 2022, Komunitas UMKM Pati atau KUPAT menyelenggarakan Festival UMKM yang diberi judul Serawung Karya 1. Jadi Serawung Karya 1 ini merupakan festival UMKM yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Komunitas UMKM Pati. Di sini ada berbagai kegiatan, terutama adalah bazar produk. Ada 25 stand dalam festival ini yang didirikan di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Dan ada ratusan produk UMKM yang ditampilkan mulai dari makanan, minuman, ada juga kopi gratis bahkan, dan juga ada produk kerajinan tangan khas Kabupaten Pati. Di antaranya ada batik tulis khas Pati dari Juwana, yang di gerai batik yang didirikan oleh Batik Yuliati Warno dari Juwana. Juga ada pelatihan membatik secara gratis yang bisa diikuti oleh semua pengunjung Festival Serawung Karya ini. Kemudian ada juga produk oleh-oleh, kaos oblong dan souvenir khas Pati dari Pati Oblong. Jadi Pati Oblong ini semacam dagadu di Jogja atau jogger kalau di Bali. Jadi kalau di Pati itu ada produk khas yang bisa jadi oleh-oleh dari Pati, yaitu Pati Oblong. Dan menurut Ketua Komunitas UMKM Pati, Ibu Yuli Sanjoto, kegiatan ini merupakan wujud syukur atas keberhasilan KUPAT bertahan hingga tahun keempat. Menurut Yuli, kegiatan ini memang sangat patut disyukuri karena UMKM Pati sebelumnya sempat tertatih-tatih akibat pandemi COVID-19, dan keberhasilan mereka bertahan hingga tahun keempat ini diwujudkan dalam wujud festival ini. Jadi
kenapa mereka menggandeng SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, karena mereka juga punya misi untuk menumbuhkan wirausahawan baru dari kalangan pelajar tentu saja. Jadi nanti kalangan pelajar SMK ini akan dilatih terkait wirausahaan. Jadi mereka komunitas UMKM Pati juga menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan nomor induk berusaha atau NIB bagi para pelajar yang ingin menjadi pegiat UMKM. Kemudian ada juga coaching klinik untuk memberikan pengetahuan mengenai pengemasan produk yang baik. Kemudian ada yang menarik juga di Festival UMKM ini, yaitu adanya peresmian bus kafe literasi yang merupakan hasil karya dari siswa-siswi SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Jadi menurut Kepala SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, Hardo Sujatmiko, bus kafe literasi ini merupakan program restorasi. Jadi mereka memanfaatkan bus jadul ya dari tahun 70-an menurut kepala sekolah, milik salah satu dinas di Semarang, direstorasi oleh para siswa dari jurusan teknik perbaikan bodi otomotif, kemudian diubah interiornya, tampilan luarnya menjadi kafe berjalan, yang itu juga fasilitasnya cukup memadai, ada AC, kemudian juga ada desain interior ala kafe-kafe kekinian, yang semuanya dikelola oleh siswa. Juga karena konsepnya kafe literasi, jadi ada buku-buku yang disediakan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan. Kemudian yang tidak kalah menarik, produk dalam kafe bus literasi tersebut juga dikreasikan oleh siswa-siswi dari jurusan produk pertanian, dari jurusan pertanian. Jadi ini menurut Kepala Sekolah SMK Negeri Jateng di Pati, Hardo Sujatmiko, merupakan sarana bagi para siswa untuk mempraktikkan wirausaha secara langsung, dan itu diresmikan dalam kegiatan Festival Serawung Karya ini. Dan terakhir mungkin terkait penamaan Serawung Karya ini, memang dimaksudkan karena Serawung itu adalah kata bahasa Jawa yang artinya berkumpul atau berkolaborasi. Jadi festival ini dimaksudkan sebagai kolaborasi antar UMKM untuk berkembang bersama. Selain itu juga kolaborasi antara pegiat UMKM Pati dengan para siswa untuk memunculkan para pelaku usaha baru di Kabupaten Pati. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Maska Hausan dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Komunitas UMKM Pati, Yuli Sanyoto, dan juga Wahyu Setiawati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pati. Berikut liputannya untuk Anda. Karena memang dari awalnya itu kita kan memang sejak tahun yang lalu itu punya kerjasama dengan beberapa pihak ya, yang terutama dengan SMK Jateng sudah MOU juga untuk kerjasama. Jadi kita saling belajar lah untuk mengembangkan kewirausahaan di Pati ini. Bu, kalau event Serawung Karya ini sendiri kenapa Bu diadakan, alasannya apa Bu? Awalnya itu untuk apa ya, memberi apresiasi kepada hari jadi Kupat yang alhamdulillah bertahan sampai tahun keempat. Itu sudah sangat alhamdulillah, karena pandemi juga mengobrak-abrik UMKM itu sangat luar biasa. Ya, terus kemudian harapannya nanti dengan adanya acara ini ya lebih bisa, teman-teman bisa inovatif lah dengan kerjasama, kolaborasi, selalu ingin membiasakan bahwa pekerjaan itu lebih baik dengan kolaborasi, tidak sendiri-sendiri. Kenapa namanya Serawung Karya Bu? Maknanya apa Bu? Serawung Karya karena karya kita dengan karya anak-anak SMK di Serawung. Jadi ini nanti bisa dari Kupat ini apa yang diharapkan efeknya Bu untuk perekonomian Pati? Kupat semakin baik, semakin berkembang, semakin besar, dan bisa memberikan pengaruh yang baik pada usaha mikro lainnya, atau membuat trigger-trigger untuk timbulnya atau munculnya wirausaha. Kalau saat ini kondisi UMKM secara umum gimana Bu di Pati Bu? Ya sudah mulai membaik ini, walaupun kita belum selesai ya pandemi ya, walaupun masih PPKM level 1, tapi jauh lebih baik daripada 2 tahun kemarin. Kalau dari dinas sendiri Bu, sekarang ada program apa Bu untuk pendampingan? Program pendampingan masih.
4 organisasi pemuda pecinta alam di Manado bergabung menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pasar Bersehati Manado pada Jumat 28 Oktober. Upacara berlangsung unik karena sebuah bendera merah putih ukuran 28 kali 10 meter dipasang di tepi jembatan Soekarno. Saat Indonesia Raya dinyanyikan, para pemuda ini mengangkat tangan hormat kepada bendera dari sebuah tempat di samping food court. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Empat organisasi pemuda pecinta alam di Manado bergabung menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pasar Bersehati Manado pada Jumat 28 Oktober. Upacara berlangsung unik karena sebuah bendera merah putih ukuran 28 kali 10 meter dipasang di tepi jembatan Soekarno. Saat Indonesia Raya dinyanyikan, para pemuda ini mengangkat tangan hormat kepada bendera itu dari sebuah tempat di samping food court. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Silakan rekan Arthur Rompis. Polda Sulut Irjen Pol Setio Budianto melakukan sidak di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Kota Manado pada Jumat 28 Oktober sore. Saat diwawancarai, Kapolda mengatakan bahwa merupakan tugasnya untuk melakukan pengecekan. Irjen Setio mengatakan kegiatan seperti ini akan dilakukan terus terhadap beberapa satuan fungsi khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy.
Oke, baik semuanya, baik sahabat Tribuners di seluruh Indonesia. Jadi saya dari Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto melakukan sidak mendadak di Satpas atau pelayanan SIM di lokasinya di Jalan 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, Kapolda sendiri memang baru pertama kali melakukan sidak di sidak pertama sejak dia dilantik sebagai Kapolda Sulut, dan pertama kali dia melakukan sidak di Satpas di Jalan 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan dalam penyampaiannya Kapolda mengatakan bahwa tugas ini merupakan hal yang memang dia harus lakukan sebagai seorang pemimpin untuk melihat bagaimana kinerja dan juga bagaimana cara anggotanya untuk melayani masyarakat. Kapolda pun selalu menekankan kepada seluruh anggotanya untuk tidak membuat masyarakat itu mengalami kesulitan atau mengalami masalah dalam proses setiap kali ada permintaan pelayanan yang melibatkan anggota kepolisian. Di situ Kapolda menekankan bahwa pelayanan itu harus selalu mengutamakan kepada masyarakat, dan juga harus juga selalu bagaimana agar masyarakat terlayani dengan baik. Dan Kapolda pun saat itu hadir dengan beberapa pejabat utama di Polda Sulut, ada Dirlantas Polda Sulut, ada juga Kabid Humas Polda Sulut, ada Kapolresta Manado, dan juga jajaran-jajaran lainnya yang hadir. Dia pun selalu mengingatkan, bahkan dia akan berpesan bahwa kegiatan sidak ini bukan yang pertama, bukan merupakan akhir, tapi dia juga akan melakukan sidak terus-menerus. Tapi yang pertama ini baru dilakukan di Satpas Jalan 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi Utara. Itu saja yang bisa saya laporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih dan tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagai satu di antara kota jajahan Belanda, Semarang menyimpan sejumlah tempat bersejarah yang belum banyak diketahui. Di Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Semarang, tepatnya di wisata alam Curug Gondorio, misalnya, ada satu tempat berupa saluran air yang diyakini warga sebagai peninggalan Belanda masa penjajahan. Tempat itu bernama Talang Londo, sebuah saluran air yang terbuat dari kayu dan memanjang sekitar 7 hingga 10 meter. Konon oleh masyarakat sekitar, keberadaan Talang Londo sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Agus Salim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus Salim. Baik, selamat siang Devi dan juga pemirsa Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Di Semarang itu selain memiliki tempat wisata yang cukup menarik, ada juga beberapa tempat yang masih menjadi misteri. Nah, di Kelurahan Gondorio itu Semarang misalnya, ada salah satu curug yang sampai saat ini masih diyakini sebagai curug yang memiliki sisi kemisterisan tersendiri gitu. Karena di dalam curug itu ada yang namanya Talang Londo, yang kemudian talang itu diyakini oleh masyarakat sebagai peninggalan zaman Belanda. Namun saya belum mengetahui secara pasti, secara detail sejak kapan peninggalan Belanda itu ada, karena membutuhkan dokumen-dokumen dan juga konfirmasi kepada berbagai pihak. Nah, tetapi ada satu kemisterisan yang memang ada di Talang Londo, karena beberapa kali warga pernah menambal, karena Talang Londo itu dulu pernah jebol ya, katakanlah seperti itu. Namun selang beberapa hari Talang Londo itu kembali seperti semula. Jadi semacam ada misteri yang ada di situ. Dan juga pemirsa Tribun, bagi yang takut ketinggian disarankan untuk tidak berkunjung, karena di bawah Talang Londo itu sendiri ada sebuah tebing yang sedikit curam ya, dan itu di dalamnya ada batu juga, dan itu membutuhkan kekuatan mental untuk menuju ke situ, karena memang agak curam begitu. Nah, untuk sisi lainnya adalah bahwa dipercaya juga itu sebagai tinggalan Wali Songo, tetapi banyak juga yang percaya itu sebagai peninggalan penjajahan Belanda. Nah, Talang Londo itu sendiri berada dalam satu paket wisata di Curug Gondorio Semarang, Kelurahan Gondorio Semarang begitu. Begitu kurang lebih yang dapat kami laporkan dari Tribun Jateng, dari
Curug Gondorio, Talanglondo, Semarang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 4 organisasi pemuda pecinta alam di Manado bergabung menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di Pasar Bersehati Manado pada Jumat 28 Oktober. Upacara berlangsung unik karena sebuah bendera merah putih ukuran 28 kali 10 meter dipasang di tepi jembatan Soekarno. Saat Indonesia Raya dinyanyikan, para pemuda ini mengangkat tangan hormat kepada bendera tersebut dari sebuah tempat di samping food court. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Selamat siang Firda dan Tribuners. Di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ada 4 gabungan organisasi pecinta alam di Kota Manado yang melakukan upacara bendera unik. Jadi caranya adalah mereka melakukan upacara di Pasar Bersehati, kemudian bendera merah putih dibentangkan di jembatan Soekarno yang berada tepat di depan pasar tersebut. Jadi ini memang amatan kami, upacara berlangsung dengan sangat khusyuk, ada ratusan anggota Mapala yang ikut, dan prosesi setelah Indonesia Raya adalah membacakan teks Pancasila dan ditutup oleh doa. Jadi Tribuners, memang upacara ini berlangsung sangat unik karena baru kali ini upacara berlangsung di Pasar Bersehati, dan ini juga memang menandakan bahwa salah satu Pasar Bersehati ini adalah salah satu simbol dari bagaimana Kota Manado membersihkan kotanya dan melawan sampah, dan ini juga memberikan pesan kepada kaum muda agar supaya bisa menjaga kebersihan sebagai wujud dari peran kaum muda di dalam mengisi kemerdekaan. Demikian Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seksi Konsumsi mengambil peran penting dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 Jayapura mulai Senin 24 Oktober hingga Minggu 30 Oktober. Koordinator lapangan Seksi Konsumsi KMAN 6, Amelia Ibo, membeberkan total ada 45 kelompok ibu-ibu yang bergiliran menyiapkan konsumsi bagi seluruh peserta KMAN 6. Terdiri dari Persekutuan Wanita Gereja Kristen dan Katolik maupun dari kelompok ibu-ibu dari Majelis Taklim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Wati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wati. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 yang berlangsung mulai Senin 24 Oktober 2022 hingga sekarang memasuki hari ke-6 pada Sabtu 29 Oktober 2022, ada satu pemandangan yang sangat menyejukkan hati pada saat makan siang, Tribuners. Di tenda makan siang ini dari Seksi Konsumsi Keman yang ke-6 yang terdiri dari 45 kelompok ibu-ibu yang menjadi juru masak. Kelompok ibu-ibu itu terdiri dari Persatuan Wanita Gereja Katolik maupun Gereja Kristen, dan juga dari ibu-ibu dari kelompok Majelis Taklim yang secara bergiliran dari hari pertama hingga hari terakhir nanti menjamu para peserta Keman 6 yang berasal dari Sabang sampai Merauke dari suku agama ras yang berbeda dengan jamuan yang sama, dan yang mendominasi adalah makanan lokal Papua seperti papeda, ikan kuah kuning, dan juga sayur-mayur. Dan Tribuners, pada saat jam makan siang inilah Tribuners saatnya para peserta Keman 6 berkumpul untuk mengambil makanan tanpa melihat, memandang siapa yang memasaknya atau dari latar belakang mana yang memasaknya, tetapi mengambilnya kemudian makan di seputaran stadion sambil bercengkrama satu sama lain. Itulah pemandangan kebersamaan selama Keman 6, khususnya pada saat jamuan makan siang. Baik rekan Fitna, itulah yang dapat saya laporkan, saya kembalikan.
Baik, terima kasih rekan Wati dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator Lapangan Seksi Konsumsi KMAN 6, Amelia Ibo. Berikut liputannya untuk Anda. Kami merasa senang dan bangga untuk saudara-saudara kami dari seluruh Indonesia yang datang di tanah Papua, khususnya di tanah kami dan juga di bumi tanah Umbai. Kami merasa senang. Biarpun kami capek, kami tetap melayani dengan hati, dan kebanggaan kami adalah mereka makan dan merasa puas. Yang kami harapkan dan apa yang kami berikan itu sudah dari apa yang kami punya. Karena itu bila ada hal-hal yang kurang yang kami maafkan, karena kami juga manusia tidak mungkin terlepas dari kekurangan. Ya mudah-mudahan semua yang datang serta Kongres Aman ini mereka merasa nyaman dan menikmati semua. Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 kini telah mendekati babak puncak. Hari ini Sabtu 29 Oktober digelar rapat pleno KMAN 6 untuk menetapkan anggaran dasar, program kerja hingga maklumat di Stadion Barnabas Yawe. Selain itu, pada sesi ini akan ditetapkan juga Sekretaris Jenderal atau Sekjen Aman berikutnya. Ada 10 calon Sekjen Aman periode 2022-2027 yang akan dipilih dalam sidang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Video, ada Fikri yang akan melaporkan. Silakan rekan Fikri. Baik Firda, terima kasih. Saat ini saya sedang di Media Center Stadion Barnabas Yawe, mengabarkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 kini telah mendekati babak puncak. Hari ini pada Sabtu 29 Oktober 2002 digelar rapat pleno KMAN ke-6 untuk menetapkan anggaran dasar, program kerja hingga maklumat di Stadion Barnabas Yawe. Selain itu pada sesi ini akan ditetapkan juga Sekretaris Jenderal atau Sekjen Aman berikutnya. Dan berikut adalah 10 calon Sekjen Aman periode 2022 hingga 2027 yang akan dipilih dalam sidang tersebut. Dan berikut adalah 10 profil calon Sekjen Aman periode 2002-2007. Yang pertama adalah Riki Afrizal. Riki Afrizal merupakan perwakilan dari masyarakat adat Serawai dari Kabupaten Selumai, Provinsi Bengkulu. Dan yang kedua ada Abdi Akbar. Abdi Akbar merupakan anggota komunitas masyarakat adat Ombuan dan Uri, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk yang ketiga adalah Eustobio Rero Renggi. Eustobio Rero Renggi merupakan anggota dari komunitas masyarakat adat Buaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat ada Eramus Cahyadi. Eramus Cahyadi merupakan anggota komunitas masyarakat adat Tere atau Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga. Nah, yang kelima ada Deftri. Deftri merupakan anggota komunitas masyarakat adat Serawai, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Yang keenam ada Minasetra. Minasetra merupakan anggota komunitas masyarakat adat Penyelimo Hulu Dayak Popang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang ketujuh ini adalah calon incumbent, yakni Ruka Sombolinggi. Ruka Sombolinggi merupakan incumbent, ia merupakan anggota komunitas masyarakat adat yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Dan yang ke-8 ada Sardi Razak. Sardi Razak merupakan anggota komunitas masyarakat adat dari Cendera Angin, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Yang ke-9 adalah Arifin Saleh. Arifin Saleh merupakan anggota komunitas masyarakat adat yang berasal dari Kabupaten Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan calon yang ke-10 adalah Rukmini Toheke. Rukmini Toheke merupakan anggota komunitas masyarakat adat Gatatoro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Selatan. Sidang hari ini merupakan sidang terakhir dalam KMAN Papua dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan festival kuliner dan festival budaya hingga pada hari Minggu nanti. Demikian Firda, laporan dari sini saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Fikri dari Tribun Video atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Hingga saat ini masyarakat adat Nusantara masih terus bersuara atas hak-hak dasar mereka. Hal itu terlihat di dalam pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6 di Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua, di mana mereka terus bersuara agar negara dapat mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Calvin Elois Erari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat ini sendiri, hingga sampai hari ini peserta atau Kongres Masyarakat Adat ini masih terus mendesak kepada pemerintah bahwa untuk bisa menjawab hak-hak perlindungan terhadap masyarakat adat sendiri, sebab mereka menganggap bahwa hak-hak untuk perlindungan masyarakat adat sendiri ini sangat dibutuhkan oleh mereka, karena untuk meningkatkan atau melindungi sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia. Nah, namun dengan hak-hak tersebut, mereka juga berharap bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban pasti terkait rancangan undang-undang itu sendiri. Dan dari pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 ini yang dilaksanakan di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, bisa dapat memberikan hasil atau memberikan perhatian oleh pemerintah sendiri terhadap apa yang mereka inginkan, yaitu terkait hak-hak perlindungan hak masyarakat adat di seluruh Indonesia. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Calvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Adat Suku Dayak Balangan, Kinarang Boy. Dan berikut liputan untuk Anda. Harapan kami semua rekomendasi dan resolusi yang telah diplenokan oleh masyarakat adat bisa diterima oleh pemerintah dan dilaksanakan yang berkeadilan. Semoga dengan adanya keberadaan masyarakat adat yang berdaulat, negara kuat. Berkolaborasi dengan Manado Magic Associate and Gaycraft Sulawesi Utara serta sponsorship lainnya, Lipo Plaza Manado secara resmi membuka event The Impossible Blind Riding. Andriani, Public Relation Lipo Plaza Manado menjelaskan pertunjukan ini merupakan public attraction pertama di Kota Manado, karena itu kegiatan ini tentunya sangat menarik. Andriani mengajak seluruh masyarakat Kota Manado untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini karena selain menghibur, banyak hadiah menarik yang juga telah menanti. Diketahui event ini akan dihelat pada 28 hingga 30 Oktober, bertempat di Lipo Plaza Manado. Dan berikut adalah acara-acaranya, yakni pada Jumat 28 Oktober akan digelar opening booth El Oltenan, kemudian dance performance, dan juga exotic pet show. Pada hari Sabtu 29 Oktober, yakni ada acara daftar ulang peserta lomba, kemudian special perform Manado Cosplay Community, Manado Got Talent, proses penjurian, kemudian magic performance, pengumuman pemenang lomba Manado Got Talent, kemudian dance performance by Nadia Asa, dan exotic pet show, sosialisasi dan edukasi. Kemudian pada minggu esok, pada 30 Oktober, ada mini fun race Manado Diecast, kemudian R15 and Team Kambuk Loading In, kemudian cosplay performance, fun games 19 and Team MJ, blind riding start, special performance by tim kesenian Gaycraft, special performance by Hip Hop Manado, and DJ closing. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update travel yang akan dipandu host Ariska. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang.
Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Gisela Anastasia bantah punya pacar baru. Pemain film Gisela Anastasia memamerkan foto Gempita Nora Martin yang menjadi pemenang lomba piano. Unggahan foto Gempita tersebut adalah bentuk rasa syukur Gisela Anastasia melihat prestasi putrinya. Gisela tidak menyangka Gempita akan menjadi juara di lomba piano, lantaran putri tersebut terbilang susah berlatih piano. Setelah terpilih menjadi juara, Gempita menjadi termotivasi hingga suka latihan piano di rumah. Gisela senang Gempita Nora Martin berani menunjukkan bakat seninya. Saat itu Gisela Anastasia dikabarkan sedang menjalin kisah asmara dengan Rino Sudarjo. Namun Gisela Anastasia membantah kabar sudah dipacari oleh Rino meski mengaku sedang dekat. Berikut wawancara dengan Gisela Anastasia. Seneng banget dapat kepercayaan buat bisa mainin film horor. Ternyata pas dilihat juga porsinya lumayan gitu. Bisa aku biasanya yang bantu-bantu orang gitu. Jadi kali ini kayak tapi dasar aku tuh orangnya ada kayak nggak bedanya gitu, ini bisa memenuhi ekspektasi apa enggak ya gitu. Cuman secara keseluruhan memang aku tuh orangnya suka sekali belajar, jadi ya ini dikasih kesempatan buat belajar melalui film Anak Titipan Setan ini. I'm very grateful, bersyukur sekali. Apa yang jadi tantangan Sel mungkin ketika harus main film horor? Ini lebih ke ngepasin gitu ekspresi dan segala macamnya gitu. Cuman balik lagi ke ilmunya, kalau main film emang dikosongin aja gitu kepalanya, jadi supaya emang dirasain betulan aja. Kalau takut ya seberapa kelihatan takut gitu, cuma tinggal ditambahin sedikit gitu sih paling ya. Kesulitannya sama kayak, karena setiap orang kan ketakutannya tuh beda-beda gitu, makanya jadi kalau takut aku ya kayak gitu, jadi gimana ya, kayak gitu, kayak ini bener nggak takutnya, ini bener nggak ya takutnya gitu, agak kepikiran sih. Cuman ya selama Mas Erwin bilang oke, next scene berarti next scene gitu. Makanya agak kaget juga, Mas Erwin tuh nggak terlalu suka belanja shot, jadi begitu udah dapat tuh dia langsung next. Kitanya yang kayak hah, ini udah next nih gitu. Jadi memang baik banget juga sih Mas Erwinnya. Mudah-mudahan memenuhi ekspektasi gitu aja sih. Tapi yang peran utama perdana Mama Isel lompat tadi nggak cedera, aku diinin banget, dijagain banget kok, dipikirin banget. Padahal akunya yang preman banget juga kan sebenarnya gitu. Jadi tapi aman sih, so far aman. Lumayan. Ternyata kalau syuting horor tuh dengan adegan ketakutan intens itu kayak lumayan berkeringat, kita ada lari, ada apa gitu, dan harus bisa kotor-kotoran dan segala macam karena kan ada set di hutan dan segala macam. Tapi ada pengalaman Sel mungkin horor selama syuting Kak. Ketika selama syuting kebetulan kalau aku tuh emang nggak terlalu sensitif sama begitu, tapi ada case kita yang emang sampai melihat gitu, dia meranin apa, dia ngeliat dirinya sendiri, jadi terus sampai pingsan. Yuk, sampai kita yang ngeliatnya gitu. Jadi kenapa masih Sel main film horor lagi? Pengen sih, pengen
pengen karena lumayan nagih ya, beda gitu sensasinya. Ya namanya belajar ya, kita mah pengen belajar terus. Tapi kamu orangnya emang penakut ya? Takut dari lahir. Sel, beban gak sih Sel, pemeran utama Sel? Mimpi gimana nih, tahu mamanya main horor nih, serem-serem Mimpi tahu. Ya sih nanti ya, kayak dia pastinya pengen nonton. Bisa kan penakut ya, sementara di lokasi syuting film horor kan biasanya auranya juga seperti itu Iya gitu. Mungkin sih. gimana sih? Mungkin dia minta ditemenin terus atau Banget, ada di satu hari pas aku habis adegan yang ketakutan seharian itu, dan ada satu objek yang menurutku bikin aku kepikiran. Jadi aku minta anak Telko temenin Bobo. Biasanya ya nggak apa-apa Bobo sendiri, cuman karena hari itu habis intens banget ketakutan, terus minta tolong temenin deh. dibawa ke rumah juga? Dibawa ke, nggak kan di Jogja syutingnya, jadi minta tolong di hotel ditemenin. Ketakutannya ke bawah sampai rumah nggak? Oh, sampai rumah enggak sih, karena kan itu lumayan berapa hari tuh syutingnya. Udah sampai rumah ya udah. I'm trying to be present kan saat itu aja gitu. Oh, sampai depresi? Enggak, maksudnya being present. Ya udah nggak dia inget-inget lagi gitu. Kamu kelihatan punya anak setan gitu. Nanti nonton. Karakternya sebagai putri, seorang ibu, aku yang emang jenguk si Eyang itu. Nah dari situ deh baru mulai terornya berdatangan sampai terakhir. Jadi aku tuh masuk di tengah, tapi sampai terakhir. Tapi main sama itu gimana? Main sama Ingrid? Ini sih seneng banget karena jadi belajar banyak. Very humble juga untuk ngasih ilmu dengan cara yang humble gitu. Jadi aku kalau udah kayak gitu, aku menyerap ilmu sebanyak-banyak. Rencana tayang kapan? Desember akhir ya. Tahun? Ini tahun ini. Tadi kan kamu bilang ketagihan, dan bisa berbeda. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu akhirnya main horor lagi apa? Ya itu pengen terus explore, belajar, karena emang beda-beda setiap genre itu beda-beda lagi kan, gitu. Cara-caranya. Walaupun takut ya. Hubungannya nggak dengan kondisi film horor yang ada? Iya sih, hebatnya film horor tuh kadang lagi banyak orang yang minat gitu. Aku sendiri termasuk salah satu peminat film horor. Jadi bisa makin banyak karya, aku bangga dengan itu. Kemudian kamu nggak main horor karena takut atau gimana? Enggak, emang aku udah pernah aja. Jujur banget, baru ini yang Super Keluarga gimana Kak Gisel? Ya, Pertama kali main film horor. Kenapa? Super Keluarga. Selalu support, kalau keluarga mah selalu. Berita selanjutnya datang dari pelawak Nunung Sri Mulat senang masih bisa melawak bersama pendatang baru. Sudah 40 tahun Nunung Sri Mulat berkarya di panggung hiburan dengan komedi-komedi khasnya di Indonesia. Beragam pertunjukan lawak hingga program komedi sudah pernah diterima oleh Nunung Sri Mulat sehingga membuat namanya terus berkibar di panggung hiburan. Nunung tentu tidak menyangka masih dikenal masyarakat Indonesia setelah dirinya 40 tahun berkomedi lewat beragam aksinya. Pelawak wanita berusia 59 tahun itu menilai selama masih bisa bernafas, ia akan terus menghibur masyarakat Indonesia. Wanita bernama asli Tri Retno Prayudati itu tentu harus bisa beradaptasi dan mengikuti perubahan komedi dalam setiap zaman. Pada zaman saat ini, Nunung pun harus bisa berdampingan dengan para komedian dan pelawak muda yang lucu-lucu. Karena masih ingin bekerja dan berkarya, Nunung Sri Mulat mengaku harus bisa cepat beradaptasi dan mengikuti gaya komedi dari artis-artis pendatang baru. Berikut wawancara dengan Nunung. Nunung, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa yang mau Nunung sekarang? Biasalah syuting-syuting aja, lari-lari ke TV-TV lain, lagi muter-muter. Kenapa sih Mami Nunung ibaratnya di usia yang sekarang kan tetap masih mau tampil di dunia entertainment, sempat pengen pensiun? Gak ada siapa yang bilang pensiun, gak ada. Kalau seniman ada yang pensiunin, saya pensiun. Seniman ada yang pensiunin, pensiunnya dia diri sendiri yang pensiunin. Ya selama saya masih bisa diberi kesehatan, selama saya masih bisa berkarya, selama saya masih dipercaya sama TV, selama saya masih bisa menghibur, ya masalahnya saya kerja. Sekarang kalau komedian itu kan semakin tua semakin dibutuhkan.
banyak kan, ada Boati, ada Pak Bolot, ada banyak banget lah ini yang udah 71 tahun aja masih berkarya, mereka masih semangat. Saya harus mencontoh mereka. Tapi berita atau kabar-kabar yang menyebutkan Mami Nunung harus menanggung biaya 50 orang keluarga, benar nggak sih Mami Nunung, itu gimana? Ya itu memang tanggung jawab saya masih, makanya itu saya masih semangat kerja karena saya masih punya tanggung jawab keluarga yang harus saya nafkahi. Gitu. Mami Nunung, tapi untuk jaga moodnya seperti apa sih, kan pasti ada rasa capek. Ya pastilah, kalau bicara masalah capek, manusia pasti ada capeknya, ada jenuhnya, ada bosannya, pastilah. Saya kan kerja nggak setahun 2 tahun, udah hampir 40-an lebih ya. Tapi ya kembali lagi, saya harus, penyemangat saya itu adalah cucu-cucu saya, anak-anak saya yang masih kuliah, mereka yang masih semangat kuliah, masih semangat sekolah, cucu-cucu pada bermunculan, itu yang membuat saya semangat, saya harus kerja lagi. Dan saya masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau menanggapi komentar netizen yang bilang, kok ibunya terus yang menanggung biaya, anak-anannya kemana gitu? Ya karena anak-anaknya belum ada yang kerja, masih kuliahnya aja yang kemarin baru selesai. Alhamdulillah sarjana hukum baru selesai. Terus ini nanti bulan depan ada yang S2 baru selesai. Emang masih baru selesai, belum ada yang kerja. Karena yang lainnya masih magang-magang gitu. Makanya nanti kan pada akhirnya mereka akan bekerja. Mereka memang belum ada yang bekerja karena masih pada sekolah. Sendiri kan pengen banget membuat restoran, impiannya bagaimana? Saya bukan impian, sebetulnya sudah ada gitu, tapi itu untuk adik-adik saya, buat adik-adik, buat keluarga. Jadi usaha buat keluarga. Mami Nunung masih dikenal di usia yang udah nggak muda lagi, seperti apa sih Mami Nunung rasanya? Kan maksudnya udah nggak muda lagi, masih eksis gitu. Sementara kan pelawak-pelawak yang muda kan muncul. Saya tuh sekarang justru happy bekerja dengan pelawak-pelawak muda-muda yang muncul. Mereka anak-anak hebat semua. Mereka bekerja dengan saya, mereka welcome, mereka baik. Dan saya harus banyak belajar dari dia karena saya nggak mau ketinggalan. Itu dong. Iya. Tapi Mami Nunung biasanya banyak belajar sama siapa aja sih? Banyak nih, siapa yang kerja dengan saya. Saya harus belajar sama mereka karena sekarang eranya udah beda, eranya udah lain gitu loh. Saya harus mau nggak mau harus ngikutin mereka, harus belajar sama mereka. Mami Nunung sempet maksudnya berpikir, maksudnya sampai sekarang gitu masih dikenal, dulu sempat berpikir seperti itu nggak sih? Maksudnya popularitasnya tuh panjang nih sampai sekarang gitu. Ya alhamdulillah lah, disyukuri aja. Semuanya itu disyukuri aja lah. Syukuri, yang penting saya masih diberi kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat, buat apa kita kerja? Buat apa kita nyari uang? Ya karena sehat itu mahal. Yang penting sehat, kalau kita sehat kita akan berkarya. Ya. Siap, makasih Mami Nunung. Tulang punggung sudah jadi kewajiban saya, nggak apa-apa masalah. Ya. Makasih Mami Nunung. Makasih Mami Nunung. Yuk. Berita selanjutnya, Tantri Kotak berduka, sang ayah tutup usia. Jenazah ayah Tantri Kotak disemayamkan di rumah duka di Jalan Sumatera Raya, Perumahan Cimone, Mas Permai, Kota Tangerang pada Sabtu 29 Oktober 2022 siang ini. Rencananya jenazah Dali Syambas, ayah Tantri Kotak, akan dimakamkan pada Sabtu siang ini. Jenazah ayah Tantri Kotak dimakamkan di TPU Kampung Cicayur, Pabuaran, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Vokalis band Kotak bernama asli Tantri Syalindri Ihlasari berduka setelah Dali Syambas meninggal dunia pada Sabtu pukul 5:39 waktu Indonesia Barat. Tantri Kotak membagikan kabar duka tersebut melalui akun media sosialnya. Ayah Tantri Syalindri meninggal dunia di sela menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya, Kota Tangerang. Informasi yang diterima oleh wartawan menyebutkan jenazah ayah Tantri Syalindri disemayamkan di rumah duka. Pada November 2020 lalu, Tantri pernah menceritakan bahwa sang ayah ketika itu sudah kesulitan untuk berjalan kaki. Di akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Tantri juga mengunggah foto saat menemani ayahnya yang sudah terbaring lemah di rumah sakit. Saat itu, Tantri bahkan sudah mengikhlaskan ayahnya. Berikut suasana dari rumah duka.
Mobil STC siapa? Mobilnya STC? siapa yang punya mobil ini? Yang punya mobil yang di depan tolong larung ke masjid. Mundur aja, maju aja, motornya besar ini. Pak, Ya, ini susah sih kita tahu. itu bapak semua ke masjid aja Pak. Dia maju aja, tinggal maju. Maju aja, maju. Masjid Pak, belok kiri. Media ada yang satu mobil lagi, siapa di depan? Oh iya, masjid aja tolong semua. Masjid lurus belok kiri ya. Ini mobilnya biar masjid lurus belok kiri. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini jenazah dari ayah vokalis band Kotak, Santri Cahaya akan dibawa ke masjid terdekat. Depan lagi. Mobilnya sebelah mana? Oh, yang ambulan aja langsung. Ikuti ambulan aja, depan aja. Ya udah, yuk bareng ini kita naik motor ke sana. Ke mana? Masjid. Ayo. Ada. Apa? Ada Mas Aris. Ya nggak begitu konsepnya. Saat ini sudah terlihat tantri. Telepon siapa? Bilang koridor kan? Iya. Harus siapin aja. Bilang. Terus. Hei, itu bawa tuh. Iya. Bendera semua bawa. Nanti bagi-bagi lagi semua. Selamat. Kamu hati-hati yang kepala rumah. Mau kamu hati-hati. Kata ketua geng. Motor. Motor Mas Gunawan. Kamu motor. Di ambulan aja. Iya. Nanti aja Mas ya. Sini. Sini. Terlihat santri sudah memasuki ambulans, karena di dalam ambulans tersebut terdapat jenazah dari ayah kandung santri. Berita selanjutnya datang dari Nikita Mirzani yang santai walaupun di penjara. Selebritis sekaligus pengusaha Nikita Mirzani kini sedang mendekam di Rutan Serang setelah dinyatakan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Nikita ditangkap pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu dan langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Serang untuk dilakukan penahanan. Pada Jumat 28 Oktober 2022, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita menjelaskan kondisi terkini dari selebriti fenomenal tersebut. Fahmi mengatakan kondisi Nikita saat ini baik-baik saja, bahkan dirinya memberikan pesan kepada Fahmi untuk seorang yang menzolimi dirinya.
Tak hanya itu saja, Fahmi juga menyampaikan mengenai kondisi anak pertama Nikita Mirzani, Laura Meizani Naseru Asri atau Loli. Fahmi mengaku bahwa dirinya selama ini sudah sering berkomunikasi dengan Loli mengenai kondisi sang ibu yang saat ini sedang ditahan. Dirinya juga menyampaikan bahwa ia membantu memberikan semangat kepada putri pertama Nikita tersebut dan meyakinkan bahwa ibunya bukanlah orang yang jahat. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Nikita Mirzani. Ya Bang, gimana Bang Fahmi? Yang pertama terima kasih banyak ya rekan-rekan ikut mengawal proses seseorang untuk mencari keadilan di dalam proses ini. Saya juga barusan datang dari Serang, sudah ketemu Niki. Niki hanya menyampaikan sesuatu, nanti sebentar akan saya sampaikan. Bahwa ada beberapa pesan dari kita disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan bahwa tolong dia punya laporan sejak Maret seseorang menjadi tersangka. Tunjukin Bang. Ya. Sudah menjadi tersangka. Ya ini nanti aja. Tersangka sejak Maret 2022 tapi tidak jelas prosesnya sampai detik ini. Ini kita minta supaya proses penegakan hukum itu, kepolisian itu menegakkan dengan cara yang sama sebagaimana yang telah menimpa dirinya. Itu pesan kepada saya, ada beberapa laporan polisi dan ini yang paling catatan dia jadi tersangka. Saya tidak perlu sebutkan siapa yang menjadi tersangka, biar saya sampaikan kepada kepolisian. Itu yang pertama. Inisial, kenapa? Bang, inisial. Inisialnya artis kayaknya di penyanyi atau apa lupa saya. Bukan, laki-laki. Udah, biar gampang nanti saya kasih tahu. Enak begitu. Bangga pakai inisial. Dari pihak Polres saja menjelaskan. Ya, jadi Anda sudah tahu lah siapa dia. Ada 2 orang yang di dalam surat ini sudah menjadi tersangka sejak bulan Maret, tapi tidak jelas ini sudah bulan Oktober. Nggak tahu nih prosesnya seperti apa, tapi ini kita luar biasa sekali. Kepolisian menerapkan proses penegakan hukum yang berbeda. Jadi dia minta tolong Bang sampaikan kepada Polres, perlakukan proses hukum itu yang sama kepada setiap masyarakat. Satu, yang kedua ini saya bawa lagi korban 2 tahun laporannya muter-muter nggak jelas. Ya, ini suara Leman, ini manusianya. Kamu kesini aja ke depan. Ini orangnya sudah hampir 2 tahun sama istrinya. Ya ini juga kami akan datang, kami mau tahu sampai sejauh mana proses ini. Ya, nanti apa yang terjadi di dalam biar nanti tanyakan langsung kepada rekan saya Ferdinand dan yang lainnya karena saya mau ke atas dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nikitanya baik-baik, sehat saja, hanya pesan Bang urusan pasal urusan abang, urusan saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama hukumnya Allah. Titik, itu saja pesan Nikita kepada saya. Tapi kan beredar untuk anak anaknya baik-baik semua. Kalau Loli saya biasa komunikasi sama Loli, abang kan biasa. Ya udah abang komunikasi. Loli, saya kasih tahu sama Loli, mamamu bukan narkoba, mamamu bukan pembunuh, mamamu bukan teroris, mamamu memposting tulisan menghimbau seseorang ditafsirkan sebagai tindak pidana. Kamu santai saja, semangat. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Oke. Siapa? Loli ke London? Iya. Mungkin. Mau kuliah. Iya, itu nanti dikuliahkan. Ya, didoain aja. Bang, psikologi Nikita Mirzani gimana Bang selama ditahan di sana? Santai aja dia. Bang, stres nggak Bang? Nggak ada stres. Nggak ada stres, dia cuma pesan gitu. Baik-baik aja. Santai-santai aja dia. Bang, proses penangguhan? Masih dalam proses, doain aja, nggak ada masalah. Masih dalam proses. Ada lagi yang mau ditanya-tanya? Nah, nanti setelah dari atas proses lebih lanjut masalah Leman dan laporan ini nanti akan saya sampaikan. Weh, jangan pada maju-maju Maju. Pakai zoom. Mama nih. Berita selanjutnya datang dari Taki Malik dan ayahnya yang dilaporkan atas dugaan kasus penipuan. Taki Malik dan ayahnya Mansyardin Malik dilaporkan atas dugaan kasus penipuan atau penggelapan dana.
Pelapor adalah teman dekat sekaligus rekan bisnisnya, yakni Aji yang juga dikenal sebagai juragan Saffron. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Aji mengungkapkan bahwa kasus ini terkait dengan jual beli produk saffron antara Aji dan Taki Malik beserta ayahnya. Aji kemudian menceritakan bahwa sejak awal ia telah mengenal Taki Malik sebagai salah satu teman sekolah di Kairo, Mesir. Setelah itu Aji dan Taki melakukan perjanjian jual beli terkait produk saffron, di mana produk saffron itu Aji mendapatkan supplier tunggal. Sayangnya proses bisnis tidak berjalan dengan lancar karena pembayaran seringkali macet dan tertunda. Dalam perjanjian terpisah, Aji juga melakukan kerjasama bisnis dengan ayah dari Taki Malik, yaitu Mansyardin Malik. Aji bercerita bahwa ia sempat menerima pre-order Mansyardin Malik, namun produk belum juga dibayarkan walaupun sudah diberikan. Parahnya lagi, walaupun sudah 2 tahun berlalu, Aji belum sama sekali menerima uang dari ayah Taki Malik. Berikut wawancara dengan pihak pelapor. Adalah putranya bernama TM, ya betul ya, TM sama bapaknya MM. Untuk laporan polisinya sendiri juga sudah dibuat kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pasal penipuan ataupun penggelapan. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Aji, silakan Mas. Boleh bicara masalah Takinya dulu atau Marsadinnya dulu, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Untuk pertemanan saya sama Taki ini awal mulanya dimulai dari pembelajaran kita di tempat Bojonegoro waktu itu untuk keberangkatan ke Kairo. Memang di awal. Jadi kalian berdua teman sekolah ya? Iya Pak. Teman sekolah di mana? Di Mesir. Di Mesir. Si Taki selesai nggak sekolahnya di Mesir? Belum selesai. Oke, silakan aja. Karena memang Taki berbisnis dan saya pun berbisnis, kita ada join di bisnis saffron. Di sini saya sebagai supplier tunggal untuk Taki dan saffron Kashmir. Dari awal saya kenal Taki, pure langsung kenal. Jadi tanpa melalui perantara apapun. Kita membuat perjanjian jual beli, tapi dalam perjalanannya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dimana payment dipersulit sama beberapa pihak ataupun tertunda dalam tempo yang sangat lama. Dan ada beberapa juga di situ saya dipintain dan dipaksa untuk memberikan fee kepada salah satu pihak. Sebut aja siapa? Kepada MM. MM itu bapaknya ya, iya. Yang sudah kita resmi laporkan. Yang sudah kita resmi laporkan. Apa-apa. Jadi kalau cerita apa adanya juga. Iya. Kita tagih terus, namun proses penagihan sangat sulit sekali gitu. Nggak ada itikat baiknya, nggak ada responnya gitu. Sementara barang sudah dikirim. Sementara barang udah dikirim. Mereka sudah terima, iya. Mereka sudah pasarkan. Sudah dipasarkan. Gitu. Itu yang mana? Yang Taki. Iya. Oke, sekarang yang bapaknya. Nah, yang bapaknya, jadi ada PO juga dari bapaknya. Dan ini yang lebih parah. Ketika saya memberikan barang tersebut, ini terpisah ya, bisnisnya ya. Tadi yang urusan Taki, sekarang urusan bapaknya. Urusan bapaknya, Pak. Bisnis yang bisnisnya produknya sama, tapi beda perjanjiannya. Yang di bapaknya ini barang udah saya kasih, namun setelah saya memberikan barang sampai sekarang sepeser pun saya nggak dibayar sama bapaknya. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun nggak dibayar? Nggak dibayar. Tapi ditagih terus? Ditagih terus, Bang. Oke, lanjut. Ya. Oke. Bang, itu berarti kapan kejadian dan total kerugiannya berapa banyak sejauh ini ya? Taki Malik dan bapaknya sendiri? Untuk total kerugian
930 juta. Nah, disebutin aja. Taki ada di Taki ada utang barang 711 juta dan di bapaknya ada 220 juta. Dan udah verifikasi. Ketika udah ditagih alasannya apa? Berbagai macam alasan bang. Gitu. Kita kan nagih terus ya, karena dilihat dari figur dia yang mungkin hedonnya tinggi gitu. usaha sukses lah ya. Usaha sukses. Kan infonya bapaknya nambah Iya, seperti itu. Jadi klien kita percaya lah bahwa uang segitu tuh sejumlah 700 atau 200 seharusnya sih selesai. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Sabtu 29 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners Walima Fest ketiga tahun 2022 di Kota Bitung resmi digelar tadi malam Jumat 28 Oktober 2022.
Pembukaan gelaran ini ditandai dengan pemukulan gendang atau rebana di atas panggung Tribuners. Pembukaan Walimah Fest ini juga menampilkan tari-tarian khas Gorontalo dan juga Minahasa. Kemudian puncaknya ada aksi kocak dari pelawak Gorontalo Trip Gorapu bersama Mantri Oroh Tribuners. Dan untuk melihat kemeriahan acaranya, kita sudah tersambung dengan rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Oke, selamat siang rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ada di Kota Bitung dan sekitarnya dan ingin jalan-jalan atau bingung mau kemana, ke Bitung saja. Di Bitung sedang berlangsung Walimah Fest ketiga tahun 2022. Di sana Anda bisa menikmati adat istiadat atau keberadaan masyarakat Gorontalo yang dituangkan dalam event atau festival Walimah ketiga yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG Kota Bitung yang berlangsung di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Masa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan akan berakhir pada hari Minggu besok. Apa saja yang ada di Walimah Fest, Anda bisa menyaksikan berbagai macam kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan daerah Gorontalo, kemudian Anda bisa menikmati kuliner khas Gorontalo, kuliner khas Kota Bitung, ada juga UMKM, pakaian-pakaian bekas atau thrift di sana bisa Anda nikmati, live music dari grup band. Dan Walimah Fest ini sudah dibuka tadi malam oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bitung, Insinyur Ignatius Suriton STMT, mewakili pemerintah Kota Bitung, didampingi pengurus KKIG Kota Bitung, Bapak Kasman Uno, dan Ketua Panitia Pelaksana Walimah Fest 2022 ketiga di Kota Bitung, yaitu Agus Mamijo. Dan di Walimah Fest ini nantinya Tribuners bisa menyaksikan hiburan-hiburan lawak seperti dari trio Gorapu dan juga dari Mantri Oroh yang viral di sosial media TikTok, Instagram maupun Facebook. So, yang tidak tahu mau weekend di mana, ayo ke Bitung nonton Walimah Fest 2022. Terima kasih rekan Ariska. Baik rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Jawa Tengah digelar dengan serangkaian acara menarik. Salah satunya diisi dengan atraksi balon udara di alun-alun Wonosobo yang banyak dinantikan oleh masyarakat Tribuners. Selain masyarakat, Gubernur Ganjar Pranowo yang turut hadir juga memuji konsep unik yang ditampilkan tersebut. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Imah Masitoh dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Imah. Terima kasih Ariska, betul sekali terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari kemarin Jumat 28 Oktober 2022 di Kabupaten Wonosobo memang menjadi tuan rumah dari hari peringatan Sumpah Pemuda pada kali ini, di mana pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Wonosobo ini ada berbagai macam rangkaian acara. Salah satunya yang menarik adalah penerbangan balon udara atau atraksi balon, di mana setelah dilakukan upacara pada pagi harinya dilanjutkan rangkaian acara yakni senam massal dan juga atraksi balon. Atraksi balon ini sudah berlangsung dari pagi yakni sekitar pukul 7 hingga pukul 8. Ini turut diapresiasi oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo mengenai konsep yang diusung dalam rangka Hari Peringatan Sumpah Pemuda pada tahun ini, di mana ini diterbangkan sebanyak 28 balon udara yang merupakan hasil karya dari anak pemuda di Wonosobo, yakni dari berbagai macam kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo berpartisipasi memeriahkan atraksi balon dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini. Ya, Tribuners, mungkin atraksi balon ini menjadi ikon dari Kota Wonosobo yang mana pada kegiatan atau event-event besar sering sekali dilibatkan untuk memeriahkan dari event tersebut. Ya, mungkin beberapa informasi yang akan saya sampaikan ini bisa menambah wawasan terkait dengan balon udara. Ya, seperti diketahui, memang penerbangan balon udara untuk memeriahkan sebuah event sudah diperbolehkan karena ini sudah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 mengenai penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat.
Ya, perlu diketahui balon udara di Wonosobo ini memang terbuat dari kertas minyak atau kertas wajik, orang ini mengatakannya. Jadi ini bisa memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa membuat satu buah balon ini. Bisa berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, untuk ketahanannya bisa mencapai 5 tahun sesuai dengan kondisi penerbangan dan juga perawatan dari balon udara ini. Ya, dari peraturan Menteri Perhubungan ini, kalau misal menerbangkan balon ini memang tidak boleh sampai melebihi maksimum 150 meter, namun pada festival biasanya ketinggian balon udara sekitar 40 sampai 50 meter saja. Untuk penerbangan balon udara ini memang melihat situasi kondisi cuaca, karena bila mana diterbangkan pada kondisi cuaca yang tidak mendukung dan di atas jam 8 ini biasanya balon udara mengalami tekanan dari angin dan juga cuaca sehingga mengakibatkan balon bisa mengalami rusak ataupun robek. Ya, buat Tribuners semuanya yang mungkin penasaran dengan atraksi balon yang ada di Kabupaten Wonosobo, mungkin perlu menunggu lebih dahulu. Nantinya akan ada event-event menarik lainnya di Kabupaten Wonosobo yang pasti melibatkan balon udara ini sebagai ikon dari kota Wonosobo. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Imah Masito dari Tribun Jateng dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat ini Pemkot Ternate tengah mendorong Geopark Batu Angus menjadi situs warisan dunia. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ternate selesai membuka konservasi Geopark Batu Angus Youth Clean Up pada Jumat 28 Oktober kemarin, Tribuners. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan konservasi geowisata Batu Angus Youth Clean Up merupakan hal positif untuk pengakuan situs Geopark Batu Angus. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Silakan rekan Amri. Ya, Wali Kota Ternate Taufik Soleman Kota Ternate mendorong Geopark sebagai pengakuan situs wisata yang dikenal oleh dunia dan diakui oleh secara nasional. Hal itu disampaikan oleh orang nomor satu pada saat kegiatan wisata yang dilakukan untuk kelurahan Kecamatan Ternate Utara. Padanya itu Wali Kota Ternate Taufik Soleman mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang positif, di mana Ternate Utara tersebut mengupayakan Geopark wisata Batu Angus. Padanya itu terlihat bahwa Geopark wisata Batu Angus saat ini ada di Ternate jika yang dapat kami laporkan terus. Baik, terima kasih rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. Berikut liputannya untuk Anda. Upaya untuk mendukung perhatian terkait dengan konservasi geowisata Batu Angus. Dan saya kira ini positif karena kita lagi mendorong pengakuan situs Geopark, situs Geopark sebagai warisan dunia nanti, tapi diakui secara nasional. Selain itu tadi yang PR buat camat dengan lurah itu juga kebersihan, termasuk juga perambahan pemukiman yang bisa mengancam Terus tadi Pak Wali soal kamera yang dipasang itu apabila ditemukan orang-orang tertentu yang melakukan hal itu secara teknik pasti ditindaklanjut ya? Ditindaklanjut ya. Sudah dipasang. Sudah dipasang. Sejak siap-siap. Ya. Nanti dong siapa? Timnas loh. Nanti bilang Pak orang ini.
yang foto. Siapa ada teman berapa? Sebentar Royal malam. Nanti besok tolong atur nanti komunikasi saja. Iya, kalau itu mana yang atur. Mana yang baik, mana yang kan itu. Ada yang dimajukan. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kudus. Di sana ada pengukir lukisan wajah 3D yang telah menghasilkan banyak karya menarik, Tribuners. Seperti tokoh-tokoh ternama Menteri Pertahanan Prabowo, Ahmad Muzani, hingga yang terbaru ada Pangeran Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Karya dari seniman ini cukup populer saat ini, bahkan pasarannya sudah tembus hingga ke mancanegara, Tribuners. Dan bagaimana kisahnya akan disampaikan oleh rekan Rezanda Akbar dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Iya, terima kasih Ariska. Jadi tadi yang disebutkan itu adalah penata atau pelaku seni yang namanya Heru Suprayitno yang saat ini dia sedang sibuk mengukir kayu jati menjadi lukisan wajah 3 dimensi di rumahnya. Untuk rumahnya beralamat di Desa Medini Gang 9, RT 1 RW 3, Kecamatan Undaan, Kudus. Heru membuat beragam lukisan 3 dimensi dengan menggunakan kayu jati. Pria berusia 41 tahun ini mengawali karirnya sebagai pengukir gebyok kayu atau bagian dari rumah adat Kudus. Sering berjalannya waktu, Heru mencoba menjadi pengukir lukisan wajah 3 dimensi yang belum banyak orang kerjakan pada saat itu di tahun 2017. Dan pada saat ini, tahun 2022, hasil-hasil karya Heru ini sudah sering menembus pasar mancanegara seperti Singapura, Australia, Italia, Belgia, Arab Saudi, dan lainnya. Selain itu, Heru juga bisa mengerjakan lukisan wajah para tokoh-tokoh ternama hingga tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun baru-baru ini, dirinya telah menyelesaikan lukisan wajah milik Menteri Pertahanan Prabowo, kemudian ada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kemudian ada Kiai Haji Hashim Asyari, kemudian ada Kiai Haji Maimun Zubair, ada Habib Ja'far Al-Tab, ada Jalaluddin Adin Muhammad Rumi atau yang biasa dikenal dengan penyair ternama dari Arab Saudi. Heru menceritakan bahwa nantinya lukisan-lukisan tersebut akan menjadi cindera mata karena beberapa waktu lalu Heru juga didatangi oleh para turis dari luar negeri yang ingin membeli lukisan miliknya. Yang untuk berpesan di Instagram bisa langsung saja ke Heru Suprayitno 123 dan menanya-nanya seperti apa pesanan lukisan yang Anda inginkan. Tidak hanya lukisan itu saja, Anda juga bisa merequest gambar lukisan wajah sesuai apa yang Anda inginkan. Ada beberapa tahap pengerjaan lukisan wajah tersebut. Untuk bagian utama adalah memilih kayu jati yang baik. Kemudian pemotongan ukuran sesuai yang dipesan. Habis itu menempel kayu dengan foto print wajah dan langsung dilakukan pengukiran. Untuk harga lukisan ukir wajah tergantung dari ukurannya mulai dari 1 juta. Untuk yang paling mahal yang Heru buat itu sekitar 10 juta yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Biasanya dalam sebulan Heru bisa mengerjakan 4 hingga 5 kali ukiran wajah. Untuk pesanan Pangeran Arab Muhammad bin Salman yang saat ini sedang dikerjakan itu adalah pekerjaannya yang kedua kali yang nantinya akan dibawa oleh pedagang Arab Saudi untuk nantinya menjadi cindera mata. Oke, terima kasih Ariska. Baik, terima kasih rekan Rezanda Akbar dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Reza juga sempat berbincang dengan Heru Supriyanto, pengukir wajah 3D. Berikut liputannya untuk Anda. Tadinya ukir gebyok, terus saya bosan dan tertantang untuk membuat ukiran wajah 3D karena kalau buat ukir wajah 3D kan masih belum ada yang itu, masih belum ada yang banyak membuatnya gitu loh Mas. Jadinya saya membuat itu karena menurut saya itu adalah peluang bagus untuk saya mendapatkan lebih banyak itu cuan Mas ya. Cuan. Tahun berapa Mas itu? Sekitar tahun 2017 mulai. Saya dulu belajar atau kalau belajar autodidak Mas, untuk belajar sendiri. Terus mungkin yang pernah dibuat apa Mas? Yang pernah dibuat Pangeran Prabowo, terus Ahmad Muzani,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Maimun Zubair, Habib Ja'far Al-Kaf. Yang sekarang yang sedang dikerjakan ini? Yang sedang saya kerjakan yaitu Pangeran Muhammad Putra Mahkot Putra Raja Salman. Putra Raja Salman. Iya. Itu kok bisa sampai pesan ke sini tuh gimana ceritanya? Tadinya kenal di apa? Tadi yang pesan itu lihat di Instagram, terus tanya-tanya dan alhamdulillah terus pesan. Katanya sih orangnya keturunan Arab dan kenal sama orang Arab itu, terus pesan. Kalau pembuatannya sendiri Mas, itu mulai dari apa Mas pembuatan berwajah 3D? Tribuners, di kota Banjarmasin terdapat satu tempat wisata murah meriah yang mudah untuk ditemukan, yakni Warung Baiman di Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Tribuners, tempatnya berdampingan dengan Museum Wajah sampai Kaputing atau Wasaka. Di tempat ini Anda bisa menikmati aneka makanan tradisional khas Kalimantan Selatan sekaligus pemandangan tepian Sungai Martapura. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Nur Marsida dari Banjarmasin Post. Silakan rekan Nur. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners dimanapun ada dari kota Banjarmasin, dapat kami laporkan tentang tempat wisata yang murah meriah yang bisa dijangkau oleh masyarakat, khususnya yang saat ini sedang ada di kota Banjarmasin. Namanya adalah wisata kuliner Warung Mbak Iman. Nah, wisata kuliner Warung Mbak Iman ini sebenarnya adalah wisata yang sebelumnya dikelola oleh Pemko Banjarmasin untuk mempercantik kawasan di bawah jembatan Benua Anyar. Jadi jembatan Benua Anyar ini menghubungkan kawasan Banjarmasin Utara dan juga Banjarmasin Timur. Dan di area sini supaya lebih cantik begitu, makanya dibikinlah Warung Mbak Iman. Yang mana di warung ini para pedagang itu bisa menjual barang-barang dagangannya, terutama kue-kue tradisional khas Kalimantan Selatan, mulai dari kue kokoleh namanya, kue cucur, kue wajik, dan lain-lain yang bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, untuk pasar Wadai Baiman ini, warung Wadai Baiman ini bisa didatangi atau dikunjungi pada hari ini, hari Sabtu dan juga hari Selasa, yaitu yang banyak pedagangnya ya, yang biasa berjualan untuk hari-hari biasa. Juga masih ada pedagang yang berjualan di sana, namun tidak sebanyak pada hari Sabtu dan hari Selasa ini. Nah, ada lagi satu titik yang juga dipusatkan oleh Pemko Banjarmasin yang merupakan kawasan Warung Mbak Iman juga, namun terletak di kawasan Kampung Arab, kota Banjarmasin, tepatnya di Kelurahan Pasar Lama di Banjarmasin Tengah. Dan untuk kawasan tersebut menjual kue-kue khas yang hanya ada di bulan Ramadan, dan itu akan bisa dikunjungi setiap hari Jumatnya. Jadi untuk 3 kuliner kue tradisional yang terpusat di kota Banjarmasin itu adalah di kawasan jembatan, di bawah jembatan Benua Anyar atau Warung Mbak Iman ini untuk 2 hari, yakni hari Selasa dan juga hari Sabtu. Sedangkan untuk yang kuliner khas Arab itu bisa ditemukan di hari Jumat sore begitu. Nah, selain itu ya, di kawasan ini juga terletak Museum Wajah sampai Kaputing atau Museum Wasaka, yang mana bisa pemirsa sekalian yang misalnya ingin berkunjung ke kota Banjarmasin bisa wisata tipis-tipis sekalian. Selain menikmati hidangan berupa kue-kue tradisional, juga bisa berkunjung ke Museum Wasaka yang bisa menunjukkan Anda sekalian tentang perjalanan sejarah atau peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di kota Banjarmasin, mulai dari senjata-senjata tradisional,
ada juga jimat-jimat yang mungkin digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu. Namun kebetulan saat saya berkunjung ke kawasan ini memang sudah agak sore dan museum Mostakanya sudah tutup begitu. Nah, untuk satu lagi ya yang mungkin bisa dinikmati di kawasan ini adalah area samping bantaran Sungai Martapura seperti yang bisa terlihat di layar. Ada gazebo-gazebo juga yang digunakan oleh pengunjung untuk bersantai sore menikmati pemandangan Sungai Martapura dan juga menikmati kelotok, yaitu perahu motor dari Kalimantan Selatan yang berseliweran begitu di kawasan tersebut. Jadi ada beberapa spot yang mungkin bisa dinikmati di kawasan Warung Baiman, Kota Banjarmasin ini. Demikian Ariska yang bisa kami laporkan dari Kota Banjarmasin. Baik rekan Nur Masrida dari Banjarmasin Pos, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners di Muntok, Kabupaten Bangka Barat terdapat banyak kuliner enak dan patut untuk dicoba. Termasuk diantaranya ada mie ayam Kot Atlet Mualaf Tribuners. Sajian mie ayam yang satu ini cukup berbeda dengan mie ayam pada umumnya, sebab dibuat sendiri dengan bahan sesuai takaran Tribuners. Selain itu, cara merebus mie ayam di tempat ini juga berbeda. Dan untuk mengetahui cara pembuatan serta cita rasanya, kita sudah tersambung dengan rekan Yuranda dari Bangka Pos. Silahkan rekan Yuranda. Iya, Ariska, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemirsa atau pengunjung saat berada di Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Kota Muntok, tak lengkap rasanya bila tidak mencicipi kuliner yang satu ini. Kuliner satu ini adalah mie ayam Kot Atlet Mualaf yang terletak di Jalan Mayor Safi Rahman, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Ini berbuka mulai pukul 6:30 WIB dan tutup pada pukul 11 WIB siang. Dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkal Pinang, untuk menuju ke lokasi memakan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke lokasi warung mie ayam Kot Atlet Mualaf ini. Saat di sana Anda bisa langsung memesan berbagai macam menu, diantaranya ada mie ayam pangsit, kuitiau, bihun, pantiau, otak-otak, bubur ayam, serta yang lainnya. Untuk harganya pun terjangkau, mulai dari 15.000 sampai dengan 2.000 rupiah. Kot Atlet ini namanya kantin Mualaf ini diberikan oleh teman-temannya lantaran dia termasuk masuk muslim pada umur 15 tahun dulu. Untuk pembuatannya mie ayam ini, untuk mie-nya diadon sendiri oleh Kot Atlet dengan dibantu oleh istrinya. Untuk bahan-bahannya pun sudah melalui takaran yang biasanya selalu dibuat oleh mereka. Sehari mereka bisa menghabiskan 200 mangkok untuk hari-hari biasanya, namun untuk akhir pekan hampir 2 kali lipat, seperti hari Minggu dan hari Sabtu, 2 kali lipat habis. Untuk itu, kalau Anda atau pengunjung yang ingin mencicipi kuliner yang satu ini, bisa langsung datang ke Jalan Mayor Safi Rahman, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Demikian Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Yuranda dari Bangka Pos. Tribuners, Cilacap memiliki banyak wisata bahari yang menarik. Namun yang menjadi primadona para wisatawan sejak dulu adalah Pantai Teluk Penyu, Tribuners. Saat mengunjungi Pantai Teluk Penyu, Anda akan dimanjakan dengan Pulau Nusa Kambangan yang terdapat tepat di seberangnya. Anda pun bisa menyeberang dan menikmati pantai pasir putih di Pulau Nusa Kambangan dengan naik perahu, Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Pinky. Baik, Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi berada di sisir selatan Jawa, menjadikan Cilacap
terkenal akan wisata baharinya. Di Cilacap ini kita dapat menemukan banyak sekali wisata bahari, contohnya seperti wisata pantai, wisata hutan mangrove, wisata kuliner seafood, dan tentunya kita dapat bermain surfing di lautan. Jadi Tribuners, Pantai Teluk Penyu ini merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Cilacap. Pantai dengan ikon penyu dan pasir berwarna coklat ini menjadi salah satu tujuan wisata ketika kita berkunjung ke kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Jadi Ariska, posisi atau letak di seberang pantai Pulau Nusa Kambangan membuat Pantai Teluk Penyu ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Cilacap. Kita dapat berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan yang terkenal akan Pulau Penjara ini. Di Pulau Penjara ini kita dapat menikmati pantainya yang berpasir putih, dan kita juga dapat menjelajahi beberapa benteng di dalamnya, Tribuners. Untuk dapat sampai ke Pulau Nusa Kambangan ini, berada di pesisir selatan Jawa membuat Kabupaten Cilacap wisata baharinya. Di Kabupaten Cilacap sendiri kita dapat dengan mudah menemukan berbagai wisata bahari seperti wisata pantai, wisata hutan mangrove, wisata kuliner seafood, dan juga bermain surfing di lautan. Di Cilacap adalah salah satu tempat wisata yang sudah sangat terkenal dan ikonik, yaitu Pantai Teluk Penyu. Pantai dengan ikon penyu dan berpasir coklat ini menjadi salah satu tujuan wisata ketika Tribuners berkunjung ke Cilacap. Karena di sini kita dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Jadi letak Pantai Teluk Penyu ini berhadapan dengan Pulau Nusa Kambangan atau Pulau Penjara, dan ini tentunya menjadi magnet tersendiri di tempat wisata yang satu ini. Kita dapat menikmati keindahan Pulau Nusa Kambangan, kita dapat menikmati hamparan pasir putih di Pulau Nusa Kambangan, dan dapat menjelajah
menjelajahi benteng di dalamnya. Untuk dapat sampai ke Pulau Nusa Kambangan, kita perlu menaiki perahu compreng dari kawasan Pantai Teluk Penyu. Kita hanya perlu merogoh kocek sebesar 25.000 saja untuk dapat sampai ke Pulau Penjara ini. Kemudian Ariska, untuk tarif 25.000 ini kita sudah dapat menaiki perahu ini bolak-balik, Ariska. Jadi dengan 25.000 dan dalam waktu 15 menit kita sudah dapat sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Kemudian bagi Anda yang tidak ingin berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan, tidak perlu khawatir karena di Pantai Teluk Penyu ini kita dapat melakukan banyak aktivitas seperti bermain pasir, kemudian kita dapat mandi di laut, atau kita dapat sekedar berjalan di trek dam yang ada di Pantai Teluk Penyu ini. Selain itu, kita juga dapat duduk-duduk santai di pinggiran pantai sambil menikmati kuliner khas Cilacap seperti mendoan dan juga tahu masak. Namun apabila Anda bosan di sekitar, tak perlu khawatir karena di sekitar Pantai Teluk Penyu ini ada salah satu wisata, yaitu wisata Benteng Pendem. Di sini kita dapat belajar sejarah tentang bagaimana kekuasaan Belanda dan juga Jepang ketika berada di Cilacap dahulu kala. Kemudian Ariska, di sini kita juga dapat berburu kuliner seafood karena di dekat Pantai Teluk Penyu ini terdapat salah satu tempat yang terkenal akan ikan laut yang segar, yaitu di Dermaga 3. Di sini Dermaga 3 ini merupakan salah satu pusat ikan segar di Cilacap. Jadi pengunjung bisa dapat membeli ikan segar untuk dibawa ke rumah, Ariska, untuk dibawa pulang setelah berwisata. Jadi Ariska dan Tribuners, Pantai Teluk Penyu ini tentunya karena sejak dulu kala tak pernah selalu menjadi tujuan wisata bagi para pengunjung atau masyarakat yang bertandang ke kota Cilacap. Ini menjadi salah satu rekomendasi wisata ketika kita berkunjung ke Kota Bercahaya ini. Namun wisata ini juga tak pernah sepi pengunjung, terlebih ketika akhir pekan seperti saat ini. Kemudian wisata ini tentunya akan semakin ramai ketika sore hari, Ariska, karena memang di sini kita dapat menikmati senja dan juga dapat menikmati sunset ketika sore hari, Ariska. Demikian begitu. Baik, terima kasih rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Pinky juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu wisatawan yang bernama Atun. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sudah berapa kali ke Pantai Teluk Penyu Cilacap? Sekali. Baru sekali. Kesannya gimana, Bu? Asik, yang pasti asik. Penting saya sampai. Berarti harapannya gimana, Bu, untuk Pantai Teluk Penyu ini? Yang pasti sampai bersih-bersih kayak yang di Ponsa. Naik Ponsa masalahnya banyak loh. Naik Ponsa Tribuners, Bandung memiliki sederet tempat wisata populer yang menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya ada Ranca Upas, Tribuners. Ranca Upas sendiri merupakan bumi perkemahan yang berada di atas ketinggian 1.700 mdpl. Lantaran lokasinya ini, Ranca Upas memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk berwisata. Selain berkemah di tempat wisata ini, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru, Tribuners, seperti mengunjungi penangkaran rusa dan berinteraksi langsung dengan rusa-rusa yang ada di sana. Di penangkaran ini, Anda pun bisa berfoto dan memberi makan rusanya secara langsung, Tribuners. Tak hanya rusa, Anda juga bisa mencoba sensasi menunggang kuda dan aman di Ranca Upas. Tempat wisata ini menghadirkan pula wisata ala Jepang, yaitu onsen, Tribuners. Anda bisa berenang di onsen atau air panas ala Jepang yang semi outdoor. Lebih kerennya lagi, Ranca Upas juga menghadirkan wisata panahan dengan segala perlengkapannya. Meski bumi perkemahan sekaligus penangkaran rusa, tapi Ranca Upas juga menghadirkan area perkebunan. Ada kebun stroberi yang bisa Anda kunjungi, Tribuners. Bahkan Anda juga bisa metik stroberi di sana.
Tak sampai di situ saja, karena Ranca Upas juga dilengkapi ATV, flying fox, serta penginapan unik yang cocok untuk staycation. Berbagai keseruan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 saja per orang. Harga tiket masuk Ranca Upas ini sudah termasuk kunjungan ke Panangkaran Rusa, Tribuners. Sementara harga tiket camping di Ranca Upas sebesar Rp40.000 per orang. Biaya tersebut belum termasuk tiket kendaraan motor sebesar Rp8.000 dan Rp15.000 untuk mobil. Sedangkan untuk tiket kendaraan camping sebesar Rp19.000 untuk roda 2 dan Rp34.000 untuk roda 4. Jika datang bersama rombongan, tarif masuk kendaraan roda 6 sebesar Rp35.000 per unit dan untuk kunjungan Rp70.000 per unit untuk camping, Tribuners. Benar, selain wisata alam, Bandung juga memiliki sederet tempat wisata menarik yang sayang untuk dilewatkan. Satu di antaranya ada Rabbit Town, Tribuners. Rabbit Town ini merupakan rumah bagi berbagai macam spesies kelinci lucu dan menggemaskan. Di tempat ini, kelinci-kelinci tersebut diletakkan pada berbagai macam kandang yang berwarna-warni. Beberapa di antaranya juga dibiarkan berkeliaran di sejumlah area, Tribuners, sehingga pengunjung bisa berinteraksi dan menikmati tingkah lucunya secara bebas. Selain kelinci, Rabbit Town juga memiliki daya tarik lain yang berupa wahana Instagramable, mulai dari Love Light, Hollywoodland, Museum of Ice Cream, Jungle Arena, Dove Garden, dan masih banyak lagi. Meski memiliki banyak daya tarik, tempat wisata yang satu ini tidak menerapkan tiket masuk, Tribuners. Pengunjung yang datang hanya perlu membayar biaya parkir apabila membawa kendaraan pribadi. Untuk jam operasionalnya pun terbilang cukup fleksibel, karena bukan setiap hari mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Rabbit Town ini berlokasi di Jalan Ranca Benteng nomor 30 hingga 32, Cium Beluit, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Tribuners, tanggal 29 Oktober ini hingga besok 30 Oktober 2022 terdapat festival musik di The Colomadu. Pasalnya acara bertajuk Project Day tersebut menjadi panggung bergengsi bagi seniman lokal. Namun selain seniman lokal, dalam gelaran ini juga bakal ada musisi nasional dan multi-genre lain yang turut memeriahkan, Tribuners. Mulai dari Pamungkas, Vieratel, Darboy, Koldiak, The Cancutros, Solensis, dan juga OK. Ada pula Kahitna, Fajar Merah, Reality Club, Ardito Pramono, Phil Koplo, Bilal, dan masih banyak lagi. Gelaran yang akan diselenggarakan selama 2 hari ini nantinya akan menghadirkan 2 stage, Tribuners, yaitu panggung Maduswara dan juga panggung Wirama yang akan menciptakan ambience berbeda, sehingga para pengunjung yang datang bisa mendapatkan pengalaman unik dan berbeda di setiap masing-masing stage-nya. Selain festival musik, Project Day juga menghadirkan beberapa fasilitas menarik. Di antaranya ada medik, merchandise booth, press room, serta ragam booth food and beverage, Tribuners. Dilansir dari tribunjateng.com, Diandra Promosindo memilih Solo sebagai kota tujuan pertama dari gelaran Project Day. Pasalnya, kota Solo dipilih sebagai kota pertama karena memiliki slogan Spirit of Java yang melekat pada kota ini. Terkait hal ini, Project Director Project Day Rumpoko Adi juga mengungkapkan bahwa Solo memiliki berbagai hal menarik dari bidang seni, di mana berbagai macam kesenian dan seniman di kota ini memiliki taraf dari nasional hingga internasional. Diketahui setelah pandemi COVID-19 ini, festival musik menjadi hiburan favorit yang digemari oleh berbagai kalangan, Tribuners. Sementara itu, Project Manager Project Day Ahmad Nihal mengungkapkan, setelah pulih dari pandemi, berbagai acara festival musik dan ekonomi kreatif lain yang diselenggarakan secara offline kembali menjamur. Oleh karena itu, dengan adanya Project Day Volume 1 ini, pihaknya berharap
bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dalam kemasan festival. Selain itu, diharapkan pula Project Day bisa memberikan efek positif pada bisnis dan pariwisata dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi di berbagai kota yang diselenggarakannya Project Day. Tribuners, olahan rujak akan semakin nikmat saat disantap di cuaca panas, seperti saat berada di Pulau Dewata, Bali, Tribuners. Namun, apabila bingung mencari olahan rujak di Bali, kami punya rekomendasinya untuk Anda, yakni di Warung Man Gege, Tribuners. Tepatnya, warung ini berlokasi di Jalan Danau Berata nomor 49, Sanur, Bali. Tempat makan yang berdekatan dengan pantai matahari terbit ini merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati sunrise di Bali, Tribuners. Tempatnya pun nyaman untuk menyantap makan siang, terlebih penyajian di warung ini punya keunikan tersendiri. Beragam aneka menu yang tersedia disajikan sederhana di atas piring berbahan stainless. Pasalnya, cara penyajian ini dipilih karena ingin membuat pengunjungnya bernostalgia dengan peralatan makan zaman dahulu. Untuk menunya sendiri, warung ini menghadirkan beragam aneka kuliner yang bisa membuat Anda ketagihan. Mulai dari aneka rujak, tipat plecing, rujak kuah pindang, tipat cantuk, rujak gula Bali, hingga tipat belayak, Tribuners. Tersedia pula es daluman yang menjadi minuman khas Bali. Selain itu, ada jus, es kelapa, es cendol, es pisang hijau, es ketan, es campur, dan masih banyak lagi. Aneka menu makanan tersebut bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 3.000 hingga 20.000 saja, Tribuners. Sedangkan untuk harga minumannya berkisar antara 5.000 hingga 25.000 saja. Jadi jika penasaran, langsung saja datang ke lokasi. Warung Man Gege ini buka setiap hari mulai pukul 9.30 hingga 20 waktu Indonesia Tenggara. Tribuners, memeriahkan perayaan Halloween tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Sebab di Dufan ada satu wahana bertajuk Halloween yang bisa Anda coba dengan 35.000 saja, Tribuners. Wahana yang satu ini dikenal dengan nama The Conjuring House. Wahana menantang dan menguji adrenalin ini akan membuat Anda spot jantung saat mencobanya. Saat memasuki area The Conjuring House, Anda akan menemukan beberapa ruangan yang harus dilewati, Tribuners. Suasana di dalam wahana ini pun dibuat sedemikian rupa hingga benar-benar menyeramkan. Jadi sebelum masuk ke wahana ini, sebaiknya pastikan dulu nyali Anda. Semua ruangan pun dibuat begitu gelap, jadi siap-siap saja Anda akan merinding selama menyusuri wahana. Bahkan untuk menambah sensasi seram, The Conjuring House juga menyediakan ruang kamar yang dilengkapi dengan pencahayaan dramatis. Setiap langkah kaki Anda pun akan diiringi dengan backsound khas dengan horor, Tribuners. Nuansa seperti ini hadir khusus agar pengunjung bisa merasakan betapa seramnya berada di dalam The Conjuring House. Suasana di dalam wahana juga akan semakin menyeramkan karena ada batas maksimal pengunjung untuk memasuki wahana ini, yakni maksimal hanya 4 orang saja, Tribuners. Meski dibanderol dengan harga yang terjangkau, Anda sudah bisa merasakan sensasi gemetar, merinding, dan rasa takut khas rumah hantu. Apabila ingin mencoba wahana The Conjuring House, tiket masuknya bisa Anda beli secara on the spot. Tepatnya, loket tiket khusus wahana The Conjuring House ini berada di luar area depannya, Tribuners. The Conjuring House masih berada di dalam area wisata Dufan yang bersamaan dengan Taman Impian Jaya Ancol. Lokasinya berada di Jalan Lodan Timur nomor 7 Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Tribuners, Pantai Indah Kapuk atau PIK menawarkan tempat makan menarik yang bisa Anda coba. Namanya The Range Tribuners. Berbeda dengan tempat makan pada umumnya, The Range ini menawarkan kulineran di area terbuka sekaligus menikmati olahraga golf. Menariknya, olahraga yang dianggap eksklusif tersebut bisa dinikmati oleh siapapun Tribuners. Menurut Direktur Utama PT Damai Indonesia Golf, Budi Arsa Sastrawinata, The Range ini merupakan fasilitas driving range golf yang dilengkapi teknologi tertinggi dari Inggris, aneka entertainment, retail, dan juga restoran. Ia pun menegaskan bahwa semua usia dari berbagai kalangan bisa mencoba bermain golf di The Range, baik golfer ataupun non-golfer Tribuners. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Hengki Manurung, golf menjadi salah satu tren atau kebiasaan baru olahraga di tengah kota pasca pandemi COVID-19. Ia juga berpesan agar kedepannya semakin banyak generasi baru yang bisa membuat olahraga golf menjadi satu kebiasaan baru di masyarakat. Sebab menurutnya, golf entertainment seperti The Range ini bisa menjadi daya tarik atau atraksi baru untuk berwisata, bahkan menjadi travel patron baru khususnya bagi turis asing Tribuners. Dilansir dari kompas.com, The Range ini memiliki keunikan yang dilengkapi dengan fasilitas yang menggabungkan kegiatan indoor dan outdoor, mulai dari driving range dengan teknologi in-range, 80 holes mini golf, indoor-outdoor restoran, hingga one-step shopping perlengkapan golf. Tempat ini juga memiliki lodge, resto and bar, VVIP room, dan juga VIP room. Selain driving range, ada pula 18 hole mini golf menggunakan synthetic turf system Tribuners. Jadi semua pengunjung termasuk anak-anak bisa menikmati fasilitas ini dengan santai ataupun tanpa tekanan seperti olahraga pada umumnya. Mini golf sendiri dikelilingi oleh beberapa restoran Tribuners. Restoran-restoran ini mempunyai view langsung ke mini golf yang instagramable, disertai angin sepoi-sepoi yang cocok untuk bersantai. Jadi jika penasaran, langsung saja datang ke Danau Indah Golf Peak Course, Jalan Marina Raya, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Kecamatan Pejaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Tribuners, Bali memiliki sederet pantai ciamik yang kerap menjadi jujukan para wisatawan. Sebagai satu di antaranya destinasi super prioritas Indonesia, Pantai Bali memang memiliki daya tarik tersendiri Tribuners. Termasuk di antaranya Pantai Pandawa. Pantai yang satu ini memang dikenal dengan pemandangannya yang indah. Bahkan sebelum sepopuler sekarang, Pantai Pandawa sempat digadang-gadang sebagai surga tersembunyinya Bali. Hal ini karena letaknya yang memang berada di balik bukit berbatu yang cukup tinggi Tribuners. Di sekitar Pantai Pandawa juga ditumbuhi semak-semak sehingga membuatnya semakin tampak rahasia. Namun lambat laun pamor Pantai Pandawa semakin masyhur di kalangan wisatawan hingga dibuka sebagai destinasi komersil. Kemudian setelah itu baru resmi dibuka untuk umum sekitar akhir tahun 2012. Saat berlibur ke pantai ini, wisatawan harus melewati tebing tinggi yang mengapit jalan. Di jalan ini, landscape Pantai Pandawa yang berhias laut biru kehijauan akan terlihat dari kejauhan Tribuners. Lalu setibanya di tempat, wisatawan akan langsung disambut dengan pantainya yang indah dengan pasir putih. Suasana di pantai ini juga terbilang cukup tenang Tribuners. Ombaknya pun tidak terlalu besar sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk sekedar bermain air ataupun berenang. Berlibur di Pantai Pandawa ini juga cukup leluasa meski banyak pengunjung Tribuners. Sebab Pantai Pandawa memiliki garis pantai yang cukup panjang dan luas. Selain pasir dan laut, Pantai Pandawa juga semakin unik dengan adanya sejumlah gua dengan patung batu putih. Di Pantai Pandawa, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru, mulai dari berenang, bermain kano, surfing atau berselancar, paragliding, motor trail ke atas bukit, hingga wisata spiritual ke pura.
Selain aktivitas tersebut, Pantai Pandawa juga terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang mempesona Tribuners. Dikatakan demikian karena Pantai Pandawa memang menghadap langsung ke arah timur. Berbagai keindahan dan keseruan di Pantai Pandawa ini bisa Anda nikmati dengan membayar tiket masuk 4.000 saja untuk anak-anak, 8.000 saja untuk dewasa. Namun harga tersebut berlaku untuk wisatawan domestik Tribuners. Adapun harga tiket masuk Pantai Pandawa untuk wisatawan asing yakni 15.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rizka Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang.
Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Piang Nemo.
Telaga Bintang, Arborek, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi.
yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat.
Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling.
Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandare. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang
menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga.
Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2020. Karena banyak yang bilang kalau drama ini itu mengisahkan satu hal yang lucu, terus romansnya dapet gitu kan, terus ada juga berbau-bau hukum gitu genrenya. Ya, jadi drama ini dimainkan oleh aktor Lee Seung Gi dan juga Lee Se Young. Siapa ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa sih dramanya gitu kan? Ya, dramanya adalah The Law Cafe. Jadi drama ini itu mungkin kita akan membahas terlebih dahulu tentang ratingnya ya. Jadi drama ini, Law Cafe ini memiliki rating yang cukup tinggi. Bahkan di tayangan perdananya ratingnya itu bisa mencapai 7,4%. Walaupun di episode kedua, 3 itu sempat mengalami beberapa persentase penurunan, tapi drama ini tuh akhirnya naik lagi dan mereka tidak turun dari 5 gitu ratingnya. Jadi tetap stabil di angka 5 hingga 7 ratingnya untuk drama Korea The Law Cafe. Dan Tribuners, kalau misalnya kita membicarakan sinopsis dari The Law Cafe ini, jadi ini tuh menceritakan Lee Seung Gi itu memerankan sosok Kim Jun Ho dan juga Lee Se Young yang memerankan karakter Kim Yuri. Nah, dimana keduanya ini tuh udah berteman dari SMA. Jadi
diceritakan mereka ini kan dari SMA, terus mereka akhirnya jadi teman dekat, bahkan saling memendam rasa satu sama lain. Tapi ada hal yang menghalangi, ngebuat mereka akhirnya tidak bisa untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Itu adalah terkait dengan kasus kematian ayah dari Kim Hyori. Jadi Kim Hyori ini adalah seorang pengacara dan juga Kim Jun Ho itu awalnya dia seorang jaksa, namun setelah 8 tahun kerja dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang jaksa karena dia menemukan keanehan dari kasus kematian ayahnya Kim Hyori, ayah dari wanita yang dia sayangin gitu kan. Dan ternyata kasus tersebut Kim Jun Ho itu mengira atau menduga kalau misalkan ayahnya terlibat. Dari situlah Kim Jun Ho memutuskan untuk menjauh dari Kim Hyori. Namun di salah satu scene atau di salah satu episode mereka pun dipertemukan kembali, di mana si Kim Jun Ho ini kan akhirnya memilih untuk pensiun dari jaksa dan dia memulai karirnya menjadi seorang novel, di mana novel itu menceritakan kisah tentang suatu perusahaan yang memang terlibat dalam kematian ayah Kim Hyori. Nah, di episode itu juga jadi dijelaskan kalau Kim Jun Ho ini sebagai seorang novel kan, membuat novel, terus juga dia memiliki bangunan-bangunan rumah gitulah, istilahnya jadi tuan tanah gitu. Nah, si Kim Hyori ini yang tadinya pengacara di suatu firma, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti nih Tribuners. Tahu gak alasannya kenapa? Jadi katanya dia tuh pengen berhenti karena dia tuh pengen nyiptain kafe hukum gitu. Nah, law cafe jadi dimana dia tuh akan memberikan saran hukum kepada orang-orang yang membutuhkan dan memberikan tempat yang nyaman untuk mereka bercerita. Nah, akhirnya pas dia lagi nyari-nyari tempat, ketemulah sama tempat yang ternyata tuan rumahnya adalah Kim Jun Ho. Jadi mau gak mau mereka itu akhirnya bertemu lagi, dan Kim Jun Ho pun awalnya memang sempat menghindari Kim Hyori gitu. Bahkan dia membuat kontrak peraturan yang tebel banget, gimana caranya pokoknya Kim Hyori ini jangan sampai ganggu hidup gue gitu kalau kata Kim Jun Ho. Cuman nanti di episode 2, 3, 4, 5 akhirnya mereka itu ada satu kasus atau 2 kasus yang membuat mereka mau gak mau mereka jadi kembali dekat. Bahkan Kim Jun Ho itu di episode ke-7 dia udah menjadi pengacara gitu kan. Nah, mereka akan menuntaskan beberapa kasus, terutama kasus yang akan mereka kasus besar yang akan mereka tangani bersama adalah terkait dengan Dohan, perusahaan Dohan Reconstruction, di mana perusahaan Dohan ini terlibat atas kematian ayah Kim Hyori. Disitulah misterinya gitu kan. Cuma kalau kita berbicara masalah drama The Law Cafe ini, memang aku juga kan nonton nih, Putih juga kan nonton. Memang dramanya itu penuh dengan apa ya? Jadi kayak romansnya ada, tapi dibalut dengan komedi gitu kan. Jadi kayak lucu gitu. Cuma drama ini berbobot loh Tribuners. Jadi walaupun dia ada romansa dan juga istilahnya komedi, tapi dia juga pas lagi ngebahas hukum, membahas pasal-pasal dan sebagainya, itu tuh mereka keren banget gitu loh. Jadi kayak kita yang nonton tuh setidaknya itu tuh kayak menambah informasi atau wawasan kita terkait hukum di Korea Selatan gitu. Dan kalau misalkan berbicara chemistry keduanya gitu ya, Lee Seung Gi dan Lee Se Young, sebenarnya kalau Lee Seung Gi memang kita udah nggak perlu diragukan lagi aktingnya gitu kan, karena memang beberapa kali Lee Seung Gi itu tuh berperan dengan lawan mainnya, dia bisa membentuk chemistry yang bagus. Dan bersama dengan Lee Se Young, mereka berdua pun menampilkan acting dan chemistry yang epic, yang tentunya Tribuners di rumah yang udah nonton The Law Cafe ini akan penasaran dengan setiap episode-episode yang akan mereka buat gitu kan. Gimana nih kelanjutannya, akankah Kim Hyori dan Kim Jun Ho itu kembali bersama, mereka akhirnya bisa menjalin kasih atau malah kebalikannya gitu kan. Kalau penasaran Tribuners, langsung aja tonton The Law Cafe, karena The Law Cafe memang lagi ongoing nih, jadi masih bisa Tribuners tonton di salah satu aplikasi melalui smartphone gitu di Tribuners. Terus sekarang kita akan membicarakan tentang pemainnya. Jadi pemainnya kan tadi Putih udah sempat cerita dari awal, ada pemainnya tuh Lee Seung Gi dan Lee Se Young, dimana Lee Seung Gi ini memang secara usia lebih tua nih daripada Lee Se Young, tapi keduanya itu memiliki chemistry yang bagus gitu kan di drama ini, yang membuat kayak kita, wah gila sih ini keren banget gitu kan.
Dan Lee Seung Gi memang udah gak diragukan lagi ya soal acting, bahkan dia pun udah berseliweran di beberapa drama yang terkenal. Bahkan drama sebelum dia main di The Law Coffee, dia juga kan sempat main tuh menjadi psychopath di film Mouse gitu kan. Ya mungkin Tribuners di rumah yang penggemar Lee Seung Gi tahu nih drama apa aja. Jadi dia itu memang suka apa ya, mencoba karakter-karakter baru gitu loh kalau main drama, dan sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Bahkan Lee Seung Gi ini terkenal dengan artis Korea atau aktor Korea serba bisa. Dia bisa nyanyi, acting bisa, bahkan dia pun sempat beberapa kali menjadi apa ya, istilahnya host di acara variety show yang ada di Korea gitu kan. Terus untuk Lee Seong ini emang bisa dikatakan dulunya tuh dia artis kecil gitu kan. Udah dari usia muda dia ikut casting film, dan dia juga memerankan beberapa peran di drama Korea, dan dia juga sempat dipasangkan dengan Lee Jun Ho juga waktu itu di salah satu drama, dan ini dia dipasangkan sama Lee Seung Gi. Pokoknya top deh kalau misalkan Tribuners mencari rekomendasi drama Korea yang bisa apa ya, ngasih hiburan tapi juga romansnya dapet dan bisa ngasih juga wawasan yang baru. The Law Coffee ini bisa menjadi salah satu solusinya loh Tribuners. Dan perlu diketahui juga karena drama The Law Coffee ini setiap harinya memang ratingnya bisa bertahan di angka 5 atau lebih gitu kan. Jadi udah gak usah diragukan lagi masalah ceritanya. Ya mungkin itu aja nih Tribuners fakta terkait dengan drama Korea The Law Coffee. Mungkin kalau Tribuners mau nonton bisa langsung cek di Google gitu kan, di aplikasi apa sih kira-kira bisa nonton drama ini gitu kan. Terus kayak gimana sih ceritanya, langsung aja ditonton di Tribuners. Oke, mungkin itu tadi pembahasan Mutiara terkait dengan drama Korea The Law Coffee. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang ada di penginapan terbaru di Lampung Selatan, namanya Lumai Villa and Resort. Lokasi tepatnya berada di bibir pantai Minang Rua, Jalan Pariwisata Batu Alif, Dusun Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penginapan yang baru buka sejak 28 September 2022 ini memiliki konsep unik loh, perpaduan nuansa Bali modern. Di sana tidak hanya ada villa saja, tetapi ada juga restoran hingga kolam renang di pinggir pantai di dalam area penginapan Lumai. Nah, jadi Lumai Villa and Resort ini memberi penawaran komplit untuk pengunjung agar bisa menginap sembari berlibur loh. Wah, asik banget kan?
Pengunjung bisa berenang maupun bersantai menikmati makanan di resto sembari memandang ke arah pantai. Panorama laut yang indah terlihat sangat dekat. Pengunjung hanya perlu keluar gerbang kemudian berjalan beberapa langkah agar bisa menginjakan kaki ke pasir pantai. Oh iya, seluruh bangunan di Lumai Villa and Resort ini mengadaptasi gaya bangunan kontemporer beratap aspal berbentuk melengkung. Masing-masing ruangan dalam bangunan tersebut juga memiliki karakter uniknya masing-masing loh. Bila dilihat lebih dalam, seluruh villa memiliki pintu geser kaca beserta jendela kaca yang lebar. Pintu dan jendela tersebut terlihat hampir memenuhi seluruh wajah depan bangunan. Tetapi jangan khawatir karena seluruh kaca tersebut telah terpasang dengan hordeng. Bangunan villa di sini terbagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe standar, suite, dan glamping. Fasilitas di dalamnya sangat komplit. Ada king bed, AC, TV, amenities, teko listrik, hair dryer, kamar mandi, wifi, dan juga teras. Khusus pada villa tipe suite terdapat dapur, ruang tamu, sofa, serta dispenser. Sementara untuk tipe standar terdapat space spesial berupa balkon belakang. Sedangkan untuk tipe glamping memiliki kamar mandi unik tanpa pintu. Karena sedikit terbuka pada bagian kamar mandi, disarankan untuk ditempati oleh pasangan sah ya.
Melihat asiknya fasilitas di Lumai Villa and Resort ini, penasaran pasti dengan harganya ya. Harga untuk villa standar dan glamping pada hari Minggu sampai Kamis berkisar 750.000. Khusus di hari Jumat sampai Sabtu, harga menjadi 900.000. Villa tipe ini bisa diisi maksimal 4 orang yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Sedangkan untuk villa suite seharga 1.500.000 pada hari Minggu dan juga Kamis. Sedangkan pada hari Jumat sampai Sabtu menjadi Rp1.850.000. Kapasitas maksimal villa suite bisa untuk 12 orang. Biaya tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang loh. Bila ingin menambah ekstra bed, kasur, dan juga sarapan dikenakan biaya tambahan Rp200.000. Karena di dalam Lumai Villa and Resort ini terdapat restoran, tentu akan sangat dekat untuk mencari makanan. Resto di Lumai Villa and Resort ini menyajikan beragam menu makanan, salah satunya nasi goreng spesial. Menu makanan dibanderol harga terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Bila Tribuners penasaran dengan cara reservasi di sana, untuk bisa menginap di Lumai Villa and Resort ini bisa melangsungkan reservasi melalui kontak person yang tersedia dan atur sendiri deh jadwalnya. Namun bila tidak ingin repot, calon pengunjung bisa melalui jasa travel agent seperti Travelsia ID. Sekadar informasi nih Tribuners, kalau Lumai Villa and Resort ini berada di kawasan wisata Minang Rua. Di sekitarnya terdapat banyak wisata seperti Green Canyon, Taman Bawah Laut, air terjun Kajasaka, Batu Alif, Goa Lalai, serta wisata Pematang Sunrise. Bila bicara soal akses jalan menuju Lumai Villa and Resort ini halus beraspal. Namun hati-hati karena terdapat turunan curam di sana. Kondisi jalan juga sedikit sempit sehingga kendaraan seperti bus hanya bisa sampai pada pos 1 yang dijaga warga. Tetapi jangan khawatir, nantinya wisatawan akan dijemput di pos 1 tersebut untuk diantar ke Lumai Villa and Resort.
Dari gerbang tol Bakahuni Utara jaraknya hanya sekira 9 km. Untuk menuju ke sana, pergi ke arah tenggara di Jalan Lintas Sumatera, terus lurus mengikuti jalan sampai sejauh 6 km, maka akan bertemu dengan SPBU Pertamina di sisi kanan jalan. Tidak jauh dari itu, belok kanan menuju Desa Kelawi. Ikuti jalan sejauh 750 meter, kemudian belok kiri tepat di samping Masjid Berkubah Emas. Lanjut berjalan sejauh 700 meter, lalu belok kanan maka akan sampai di pos 1. Lanjut berjalan sejauh 1,6 km, berjalan kembali mengikuti jalan yang menurun. Pada titik tertentu akan dijumpai sebuah turunan di samping lembah curam, jadi harap berhati-hati ya, tidak disarankan untuk melaju dalam kecepatan tinggi. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Lumai Villa and Resort. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya.
Hendak bobol ATM di Natar, dua pemuda asal Tanggamus ditangkap polisi. Polsek Natar, Lampung Selatan berhasil menangkap dua pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM saat beraksi di ATM Bank Mandiri Holland Bakery Haji Menan, Natar, Lampung Selatan pada Kamis 27 Oktober 2022. Kedua pelaku merupakan spesialis pembobol mesin ATM yang sebelumnya beraksi di ATM Bank Mandiri, Rumah Sakit Natar Medika, Desa Muara Putih, Natar, Lampung Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022 sekira pukul 13:43 waktu Indonesia Barat. Adapun keduanya bernama Wahyu Hidayat berusia 29 tahun dan Supriyadi berusia 30 tahun. Keduanya merupakan warga desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Tanggamus. Kapolsek Natar Kompol Enrico Donald Sidauruk mengatakan pihaknya menangkap tangan pelaku saat melakukan aksinya di ATM Bank Mandiri Holland Bakery Haji Menar. Menurut Kapolsek pada Sabtu 29 Oktober 2022, awalnya unit reskrim dapat informasi dari vendor Bank Mandiri ada warga yang dicurigai melakukan bobol ATM di Holland Bakery Haji Menar. Selanjutnya unit reskrim bersama dengan vendor melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan dua tersangka secara tangkap tangan. Saat diinterogasi petugas, tersangka mengaku telah membobol mesin ATM Bank Mandiri tersebut. Enrico mengatakan modus yang dilakukan pelaku dengan cara memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Lalu saat uang akan keluar, salah satu tersangka mencongkel tempat keluarnya uang menggunakan obeng. Enrico menambahkan, tersangka mengakui telah membobol ATM dengan cara serupa di gerai ATM Rumah Sakit Natar Medika senilai Rp2.500.000. Berdasarkan CCTV, ada 3 laki-laki masuk ke ruang mesin ATM Bank Mandiri di Rumah Sakit Natar Medika. Kemudian salah satu pelaku mencongkel mesin ATM tersebut menggunakan alat dan mengambil uang tunai sebesar Rp2.500.000. Ia mengatakan satu tersangka saat ini masih dalam pencarian. Lanjut Enrico, dari hasil interogasi, keduanya mengaku dalam 1 minggu terakhir melakukan aksi bobol ATM di Bandar Lampung 4 TKP, Pringseus 1 TKP, dan Natar 2 TKP. Menurut Kapolsek, pasal yang akan disangkakan yakni pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya, sempat hilang terbawa arus banjir, pemancing asal Candipuro ditemukan meninggal. Satu pemancing berinisial M yang berusia 57 tahun merupakan warga desa Banyumas, Candipuro, Lampung Selatan yang sempat hilang terseret arus banjir pada Jumat 28 Oktober 2022. Akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 6:38 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, M bersama dengan R yang sudah ditemukan sehari sebelumnya juga dalam kondisi meninggal pergi memancing di sawah di Desa Banyumas, Candipuro, Lampung Selatan. Namun naas, keduanya terbawa arus banjir. Kepala Polsar Bakauheni Febrianda mengatakan M sudah ditemukan pagi tadi tenggelam di aliran sungai. Febri mengatakan korban ditemukan di aliran sungai Waise Kampung atau berjarak sekitar 2 km dari lokasi korban dikabarkan hilang. Sebelumnya, kata Febri, keduanya sedang memancing sebelum banjir melanda desanya. Saat itu, menurut Febri, kedua korban memancing di sawah dekat rumahnya di Desa Banyumas. Ia mengatakan satu korban berinisial R sudah ditemukan pada Jumat kemarin sekira pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Korban R ditemukan sejarak 100 meter dari lokasi dikabarkan hanyut. Febri mengatakan hingga kini korban meninggal akibat banjir di Lampung Selatan menjadi 4 orang. Karena sebelumnya pihaknya menemukan 2 anak tenggelam di Kecamatan Sidomulyo. 2 anak yang meninggal
yakni berinisial H berusia 14 tahun dan R berusia 12 tahun. Kedua anak tenggelam karena tidak diawasi orang tuanya saat sedang menguras air di rumahnya. Sementara keduanya sedang bermain di sawah dekat rumah saat banjir melanda desanya. Sehingga keduanya terseret air dan ditemukan di sawah dekat rumahnya dengan ketinggian air yang mencapai 2 meter. Berita selanjutnya mengejutkan. P3 Lampung deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Partai Persatuan Pembangunan Lampung deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Hal itu dikumandangkan dalam rapat pimpinan wilayah yang digelar di Hotel Horizon Bandar Lampung pada Sabtu 29 Oktober 2022. Rapat pimpinan wilayah dihadiri seluruh pengurus dan simpatisan P3 di 15 kabupaten atau kota di Lampung. Deklarasi Ganjar Pranowo sebagai presiden berasal dari usulan seluruh ketua DPC dan majelis P3 di Lampung. Merespon usulan tersebut, Ketua DPW P3 Provinsi Lampung Supriyanto mengatakan, usulan tersebut akan disampaikan ke DPP. Menurutnya, hari ini pihaknya melaksanakan Rapimwil untuk menindaklanjuti program kerja setelah P3 lolos verifikasi partai oleh KPU. Kemudian dalam kesempatan itu juga, kata Supriyanto, seluruh DPC P3 di Lampung mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan ini akan diteruskan ke DPP. Lebih lanjut, Supriyanto mengatakan alasan pihaknya mendukung Ganjar sebagai presiden dilihat dari kedekatan Ganjar dengan keluarga besar P3. Selain itu, kata Supriyanto, sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memilih wakil dari P3. Sehingga P3 menganggap Pak Ganjar merupakan bagian dari P3 dan berharap bisa membawa kemajuan untuk P3 ke depannya. Supriyanto juga berharap agar P3 bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya di mana keterwakilan kader P3 banyak duduk di bangku legislatif. Disinggung terkait langkah P3 untuk memenangkan Ganjar, Supriyanto mengatakan akan segera konsolidasi partai. Berita selanjutnya, peringati HLN ke-77, PLN Lampung gelar jalan santai dan family gathering. PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung menggelar jalan santai dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-77 di lapangan Saburai Bandar Lampung pada Sabtu 29 Oktober 2022. Acara jalan santai dibuka Senior Manajer Distribusi PLN UID Lampung, Evi Ziarman bersama dengan Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Lampung Yuliandra Syahrial Nurdin serta jajaran. Mewakili General Manajer PLN UID Lampung UID Lampung IGD Agung Sindu Putra. Pegawai PLN dari kantor UID Lampung, UP3, UP2K hingga UP2D dan HTDA2 bersama dengan keluarganya tumpah ruah di momen jalan sehat yang dirangkai dengan berbagai kegiatan fun lainnya hingga siang hari. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Lampung Yuliandra Syahrial Nurdin usai jalan santai mengatakan, mewakili manajemen mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pegawai PLN beserta keluarga di lapangan Saburai. Ajang family gathering yang dibalut jalan sehat ini menjadi wadah bagi para pegawai dan keluarga pegawai di Lampung untuk saling bersilaturahmi dan bertemu secara langsung setelah 2 tahun tidak bisa menggelar acara dikarenakan pandemi COVID-19. Dalam rangkaian HLN ke-77 tahun, PLN berharap bisa terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat. Sebelum acara Jalan Sehat, katanya juga telah dilaksanakan kegiatan multi-stakeholder forum dan customer gathering di ruang Ballroom Embassy Hotel and Resort pada Senin 24 Oktober 2022 lalu.
termasuk penyalaan listrik di beberapa desa di Lampung dan secara simbolis penyalaan listrik di Desa Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus yang dilakukan oleh Gubernur Lampung diwakilkan Wakil Gubernur Husnunia Salim. Terkait jalan santai, banyak door prize yang dihadirkan dengan hadiah utamanya yaitu kulkas 2 pintu. Ada juga kulkas 1 pintu, Android TV 45 inch, kompor induksi 2 tungku, mesin cuci, dispenser, rice cooker, blender, setrika, dan berbagai hadiah hiburan lainnya. Berita selanjutnya, anak Bupati Pesisir Barat gunakan pakaian adat Lampung Pesisir dalam pernikahannya. Acara resepsi pernikahan anak kedua Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dimulai dengan acara adat yang digelar di Rumah Dinas Bupati di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Waikrui pada Sabtu 29 Oktober 2022. Emiralil Adela Mazda, anak kedua Bupati Agus Istiqlal dan mempelai lelaki Sultan Muhammad Fadli diarak dengan alam gemiser. Pasangan pengantin Emira dan Sultan menggunakan pakaian serba merah dan kuning emas khas Lampung Pesisir. Terlihat rombongan dari kedua keluarga ikut mengiringi perjalanan kedua mempelai. Nampak para panitia pria mengenakan pakaian adat berupa tungkus dan kain sarung tapis gantung. Sedangkan panitia perempuan mengenakan kain kebaya putih dan kain tapis. Setelah selesai prosesi adat, kedua mempelai langsung dihantar ke tempat resepsi yang berada di GSG Selalau Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah. Turut hadir dalam acara itu Bupati Waikanan, Ketua DPRD Pesisir Barat, dan sejumlah pejabat lainnya. Hadir juga penyanyi, seniman, dan pencipta lagu Lampung Iwan Sagita. Para tamu undangan juga ikut hadir dalam acara resepsi pernikahan anak kedua Bupati Pesisir Barat tersebut. Berita selanjutnya, memanjakan konsumen, Mall Bumi Kedaton gelar gebyar undian berhadiah mobil. Mall Bumi Kedaton selalu memberikan berbagai promo menarik untuk pelanggan setianya. Manajer Mall Bumi Kedaton Andreas Purwanto mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah gebyar undian. Menurut Andreas, pada Sabtu 29 Oktober 2022, gebyar undian ini diadakan Mall Bumi Kedaton sebagai apresiasi kepada semua pelanggan setia Mall Bumi Kedaton. Adapun hadiah yang diberikan dalam undian ini adalah 1 unit mobil Suzuki All New R3, 1 unit motor Honda Beat, dan uang tunai senilai 10 juta rupiah untuk 1 orang pemenang. Selain itu, undian ini juga menyediakan hadiah 25 kartu e-money VIP Chandra, dan masing-masing kartu itu terisi saldo 1 juta rupiah. Saldo di dalam kartu e-money VIP Chandra ini bisa digunakan untuk berbelanja di seluruh Chandra Superstore. Cara untuk mengikuti gebyar undian ini adalah dengan belanja minimal Rp100.000 di Mall Bumi Kedaton untuk mendapatkan 1 kupon. Kalau belanja menggunakan kartu debit atau kredit Bank Mandiri akan mendapatkan 2 kupon jika berbelanja minimal Rp100.000. Berlaku kelipatan, misalkan kalau konsumen berbelanja Rp200.000 maka akan mendapatkan 2 kupon. Kalau belanja dengan nilai Rp200.000 dan menggunakan kartu debit atau kredit Bank Mandiri akan mendapatkan 4 kupon. Isi kupon dengan data diri lalu masukkan ke dalam kotak undian di bagian informasi Mall Bumi Kedaton. Batas akhir memasukkan kupon adalah tanggal 20 Juni 2023 dan kupon akan diundi pada tanggal 21 Juni 2023. Pengundian bisa langsung disaksikan oleh konsumen. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video,
Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah di Bincang Bisnis atau Bincang UMKM. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan langsung, ini ada Mas Martin ya, manajer operasional dari Domestik. Halo Mas Martin. Halo, selamat siang. Selamat Tribuners. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Tribuners, kalau sudah ada Mas Martin di sini artinya kita akan membahas tentang domestik nih Tribuners. Nah buat Tribuners yang belum tahu domestik, nih bisa banget simak ya bincang kita ini dari awal sampai dengan terakhir, karena di bincang dan di sesi-sesi kita tuh banyak banget yang akan kita bahas seputar dengan domestik ini, dan ada paket-paket murah untuk pelajar yang tentunya ini bisa jadi rekomendasi Tribuners kalau bingung nih mau makan di mana tapi harganya tetap terjangkau ya Mas Martin ya. Oke. Mungkin Mas Martin boleh dulu perkenalkan dengan Tribuners di rumah sebenarnya domestik ini apa dan bisnis kuliner di bidang apa nih Mas? Oh iya, selamat siang Tribuners. Domestik ini sebuah restoran, jadi restoran steak. Jadi kita steak ya, domestik. Domestik itu domestik berarti lokal. Lokal. Ya, steak ya, mungkin kita tahulah daging panggang. Jadi domestik itulah brand steak dengan konsep premium, dengan sesuai dengan apa selera kekinian kita. Selera kekinian ya. Okay. Tapi sasarannya kan pasti kita untuk kaula muda, bisa kaula muda, ya, masyarakat yang lokal ya. Gitu ya. Karena masyarakat kita itu mungkin mengusung ini steak, tapi pengennya itu harganya yang lebih, kantongnya itu terjangkau ya, gitu ya. Nah makanya domestik ini lahirlah gitu Tribuners ya. Oke. Oke, domestik ini sudah ada berapa cabang kalau boleh tahu di Lampung ini Mas Martin? Kami mulai itu dari Ramayana Ciplas, tanggal 1 Mei 2022. Jadi masih muda, sumur jagung masih lah. Muda ya. Ya, karena kami lihat animonya tinggi, daya tariknya pencinta makanan ya. Kami kembangkan terus bekerja sama dengan Transmart Mall ya. Jadi kita buka outlet kedua di sana. Di Transmart ya berarti? Iya betul, karena join kerjasama kami dengan Transmart berlanjut, terus beberapa tempat sudah meminta untuk franchise, jadi kami lanjutkan ke Palembang. Oke. Nah, lokasinya di Transmart Palembang. Transmart Palembang juga. Nah, ya. Mungkin selanjutnya kami akan buka di Palembang Square, Bogor, Pangkal Pinang, Medan, Pekanbaru, dan beberapa schedule yang tertunda lainnya. Wow. Masih banyak. Masih banyak Mas? Ya. Ada sekitar berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin kemungkinan ada 30 outlet yang menunggu. 30 outlet yang masih menunggu untuk pembukaan ya. Itu semua franchise atau bagaimana? Rata-rata itu nanti joint franchise. Joint franchise berarti bisa ya kalau bisa. Untuk yang mau joint franchise dengan domestik ini? Bisa ya. Oke. Nah Tribuners, ini
salah satu peluang bisnis juga berarti Mas Martin ya. Untuk Tribuners yang nonton, kalau sedang bingung juga nih untuk pengen bisnis apa ya, tapi bingung gitu, pengen bisnis di kuliner tapi bingung mencetuskan apa, mungkin bisa franchise aja nih Tribuners ya dengan domestik ini. Untuk harga dan juga apa saja benefit yang didapatkan nanti kita mungkin akan bahas tipis-tipis ya Mas Martin ya. Oke. Nah, kita kembali kepada domestik ini kan apa ya, suatu makanan yang mengusung western tapi dengan budget lokal nih Mas Martin ya. Ini menarik sekali karena banyak sekali kan pelajar-pelajar zaman sekarang itu suka dengan stick-stick kekinian nih Mas Martin. Apa sih yang membuat Mas Martin dan juga tim-tim produksi yang lain itu memilih stick ini gitu? Nah, dan stick ini tuh dari bahan apa aja gitu dagingnya? Nah, oke, baik. Untuk perbedaan stick kita dengan luar negeri kan, mungkin kalau luar negeri itu kan premium ya, istilahnya aslinya originalnya dari sana. Nah, untuk kita kan pasti kita sesuaikan dengan selera domestik, warga domestik lah kami panggil biasa. Nah, mungkin ada olahan ayam, ikan, dori, dan daging-daging lokal yang ada lainnya. Ikan juga Mas? Ada. Ada salmon ya, ada tuna. Ya jangan khawatir, itu semua sesuai dengan daya beli kita daya sudah. Beli, Dan memang banyak juga berarti pilihannya Mas ya? Banyak. Kalau menunya sampai dengan sekarang itu sekitar ada berapa tuh? Kalau ukuran menu ya, kita banyak kategori. Jadi ada menu stick, ada menu main course berupa fried rice, bento, terus apalagi ini snack juga ada, kopi dan teh, nasi-nasian ada ya. Berarti memang kategorinya banyak Tribuners. Jadi bukan di domestik ini berarti bukan cuma sekedar stick doang ya Mas ya. Betul. Jadi kalau Tribuners nongkrong nih, buat Tribuners yang pengen tahu lokasinya, ini ada 2 lokasi di Lampung ya Mas ya. Ada di Ciplus dan ada di Transmart. Kalau di Ciplus mungkin siapa sih yang udah nggak kenal dengan domestik gitu ya, pastinya udah pada tahu. Tribuners bisa langsung mampir aja ke sana dan pesan beberapa menu best seller dan juga favorit. Kalau boleh tahu nih Mas Martin, menu favorit dari stick itu apa? Kalau untuk pangsa pasar kami ya, yang tertinggi permintaan di sana kan, itu kan lokasinya berada di kawasan kampus tuh. Ada paket pelajar. Paket pelajar. Nah, dengan paket pelajar ini, dengan harga 25.000 bisa mendapatkan satu stick dengan free minuman. Nah, kemarin juga kami launching paket bento. Paket bento juga ada? Ya ada, harganya murah lagi, 17.000. Wow. Free minuman Ochati green tea. Wow, itu murah banget loh Mas. Isinya itu ada nasi, ada side salad dengan Thousand Island, katsu, terus ada wedges kentang sama mixed vegetable. Lengkap. Itu kayaknya harga warteg aja udah naik loh Mas ya. Tapi domestik ini benar-benar memberikan harga yang memang best price untuk pelajar loh Tribuners. Jadi nggak hanya ada paket pelajar, keluar lagi bento nih, baru launching gini nih ya. Ini informasi yang jangan sampai ketinggalan ya buat Tribuners. Oke, ada paket bento yang harganya mulai dari 17 ribuan ya. Udah ada apa harganya memang 17.000? Untuk promo ini kami memang memanjakan kaum milenial, kaum muda. Jadi kita sesuaikan. Jadi kami biar selain memperkenalkan bento kami, jadi outlet kami ini kedepannya akan merambah juga. Jadi selain dari segi pengenalan outlet, makanan juga kami akan perbaiki seterusnya. Terus minat customer kami itu apa sih sebenarnya selain stick ini? Jadi kami akan ikutin animo atau permintaan dari pelanggan dan juga selain kenyamanan toko, operasional dan lain-lain, serta servis dan pelayanannya. Oke gitu. Nah kalau untuk promo bento ini tadi promo, apakah memang dia sudah menjadi menu Mas Martin? Nah untuk sekarang kami masih jadikan promo tetap. Oke, promo sama tetap. halnya dengan paket pelajar. Paket pelajar. Jadi masih tetap, cuman syaratnya gampang sebenarnya. Cuma menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa. Wow, jadi nggak cukup
Jadi cukup untuk menunjukkan kartu pelajar aja nih ya? Iya. Wow, oke. Nah, berarti kalau sudah ditetapkan sebagai promo yang lama, akan berlangsung sampai kapan? Kemungkinan kami lanjut terus-seterusnya, karena ya tadi komitmen kami ingin memanjakan customer kami, reward buat mereka lah. Reward ya. Oke. Jadi mungkin kalau ini alurnya bagus gitu kan ya, dan juga responnya bagus dari para Tribuners, pelajar dan juga mahasiswa, ini bisa ditetapkan menjadi menu nanti kan ya, menu dengan harga yang murah itu tadi ya Mas ya. Tapi paketnya ini cukup lengkap banget loh Tribuners. Oke, selain kalau untuk di sticknya sendiri, tadi kan ada kategori nih Mas Martin. Ya. Kita ke sticknya dulu nih. Stick ya. Stick yang paling unggul yang banyak sekali diminati oleh pelanggan itu apa secara keseluruhan? Selain sirloin sama tenderloin, kita juga punya ada wagyu, ada yang prime ya, ada salmon, ada tuna. Itu mungkin penggemar stick yang memang suka benar ya, kan mereka kadang juga mungkin bosan ya dengan daging. Iya benar. Pengen pilih yang stick. Iya, pengen kami ikan. sediain. Nah selain itu kan ada juga beberapa like snack yang mengarah ke sana atau yang agak-agak ringan lah, kayak spaghetti. Ada juga spaghetti ya. Onion ring, ya gitu. Dan namanya domestik. Mungkin kita akan ikutin perkembangan juga karena mungkin ada fried egg juga ke depannya. Jadi namanya domestik pasti mengikuti perkembangan dan juga minat apa yang Tribuners butuhkan gitu ya. Wah, keren ini. Jadi bisa-bisa semua serba ada di domestik ini ya Mas Martin ya. Oke. Karena lagi-lagi terjadi tidak hanya menyuguhkan servis yang memang benar-benar baik, tapi untuk mengikuti selera dari customer dari domestik ini juga Tribuners. Nah, berarti yang paling favorit itu sirloin dan juga ada tenderloin itu ya memang stick, yang menjadi favorit stick. Dan selain ada stick, tadi Mas Martin juga jelasin Tribuners bahwasanya ada fish stick juga, ada ikan. Nah ini kalau Tribuners bosen mau makan daging ayam, daging sapi, mungkin bisa pilih menu yang ikan-ikan ini ya Mas ya. Bisa. Dari salmon ada ya, terus dari apa lagi tuh Mas? Untuk main course-nya juga ada beberapa menu yang berat seperti fried rice. Nah itu ada sapi lada hitam. Terbagi lagi ada ayam, ada beef. Banyak banget ya. Untuk saus-sausnya sendiri ada berapa tuh rasanya? Nah untuk saus sekarang ini perkembangannya ada masih 5 saus. Karena yang paling diminatin ya, kita kan juga memperhitungkan ya, konsep kita kan sebenarnya domestik ya, nggak ke barat-baratan gitu ya. Jadi barbecue, mushroom, ponke, teriyaki dan lain-lainnya. Ada black pepper juga mungkin ya, saus-saus dan lain sebagainya. Yang umum lah, yang umum ya. Mungkin kalau kita kan memperkenalkan nggak asing lah buat kita semua. Benar-benar. Jadi memang masih nyaman di lidah kita semua. Betul. Gitu Mas Martin ya. Buat keluarga domestik. Buat keluarga domestik ya. Nah untuk selain untuk paket pelajar dan juga bento, ada paket apa-apa aja sih Mas di domestik ini? Kedepannya itu kan sudah beberapa kali nih tempat kami dijadikan tempat ulang tahun. Kami nggak pernah menyangka kalau di situ ada kami sebenarnya ada beberapa event, kayak event kemarin, event fashion, batik, kami juga support. Tapi mungkin tempatnya yang enak ya, standing alone di depan mall juga, terus aksesnya ke sana enak. Beberapa customer kemarin sudah mengadakan acara ulang tahun di tempat kami. Nah, kami juga menyediakan beberapa paket menu, mungkin ya ada hitungannya ya. Menu yang mereka pilih kami sediakan, terus ya lokasinya ya kami sediakan tempat di situ, kami setting sesuai. Jadi ada paket birthday juga ya disediakan. Nah berarti selain paket pelajar, bento, ada paket birthday juga gitu ya. Kemungkinan meeting juga ada, bisa ya. Pokoknya sesuai request ya diusahakan pokoknya dengan pihak domestik ini.
Nah, kalau masalah harga nih Mas Martin, di domestik ini harganya mulai dari harga berapa sih? Nah, terakhir itu harga termurah itu 17.000. 17.000 Iya. masih dipegang oleh Bento. Bento ya. Nah, kalau untuk stick-sticknya itu dimulai dari harga berapa? Sticknya itu rata-rata ya paling terendah itu 25.000. 25.000. Masih terjangkau lah, apalagi kan ada kalau minumannya juga gitu ya. Oke. Itu ada kalau misalkan Tribuners atau customer mau tambah nasi gitu ada? Biasa. Bisa ada tambahan. Adisionalnya banyak macam. Jadi mau tambah saus bisa, nasi bisa. Ya terkadang kan kita nggak semuanya itu suka kentang. Benar. Nah kentang kita kan bukan diolah yang kayak french fries gitu ya, shoestring ya. Yang kita kentang utuh whole yang natural, kita steam, jadi kita goreng lagi. Kasih bumbu khas domestik. Jadi itu kami olah jadi wedges. Jadi mama nih kentang satu itu kita belah dua, kita jadiin wedges. Jadi kadang-kadang orang bilang, saya itu nggak mau pakai nasi atau mau pakai nasi aja. Jadi kami ikuti permintaan sesuai request mereka. Sesuai request berarti ada ya. Karena kan nggak semua orang suka kentang ya Mas Martin. Karena kan kita ini lidah-lidah Indonesia. Jadi kalau nggak makan nasi rasanya belum makan gitu ya. Termasuk saya juga seperti itu. Kalau makan steak walaupun udah ada kentang pengennya pakai nasi Mas Martin. Oke, seperti itu. Nah, Tribuners jangan khawatir kalau untuk Tribuners yang ingin tambahan lain itu masih ada disediakan ya Mas Martin ya. Mulai dari kentang, nasi, terus juga beberapa french fries dan juga menu-menu snack lah, masih banyak sekali pokoknya di domestik ini. Oke, Mas Martin mungkin ada yang mau di campaign seputar dengan paket ataupun harga ataupun lagi ada promo apakah di domestik ini? Nah, untuk Blue Outlet kami ya, untuk sementara ini mengikuti perkembangannya, jadi kami untuk perpanjangan paket pelajar 25.000, free minuman sama bento 17.000 kami akan perpanjang. Terus kami juga mengajak beberapa beberapa customer kami untuk menyelenggarakan event mungkin jadi ulang tahun, meeting, kami akan ajak kerjasama dengan paket-paket yang hemat ya. Nah jangan lupa kami ada outlet yang kedua yang di Transmart. Di sana kan ada varian grillnya. Oh, ada varian grillnya Mas? Ada. Jadi kunjungi mungkin bosan dengan stick ya atau makanan juga. Di sana kan bisa ngegrill bareng domestik Transmart. Ya, jadi kalau di Transmart ada grillnya ya. Tapi kalau di Ciplus belum ada. Segera, iya. Oh, segera juga bakalan ada. Pasti akan kami buatkan. Akan dibuatkan ya pokoknya. Tapi kalau untuk Tribuners yang pengen secara cepatnya gitu ya ngegrill, nggak harus makan stick-stick aja, di domestik itu yang di cabang Transmart, Tribuners bisa langsung datengin aja ke sana ya, karena paketnya juga lengkap, harganya terjangkau dan juga lokasinya juga enak tuh buat Tribuners ngegrill. Oke, Mas Martin, kalau untuk yang premiumnya dari stick ini ada apa aja tadi? Ada salmon, tuna, wagyu, meltik. Oke, itu bisa dikasih sama Tribuners penjelasan itu tuh apa-apa aja gitu Mas? Nah, pada dasarnya itu kan jenis daging-dagingnya mungkin adaptasi dari luar ya, kayak meltik, beberapa jenis dagingnya ini mungkin ini sapi yang dipelihara khusus makanannya tertentu jadi menghasilkan daging yang tertentu juga bagus. Atau ya mungkin karena ya siapa sih nggak tahu tuna sama salmon itu udah familiar ya, mengandung omega ya benar. Perkembangan apalagi buat anak-anak kan atau apa. Nah itu jadi ada segmen tertentu yang memang favorit untuk stick. Oke, berarti secara garis besarnya domestik ini menyediakan stick yang dari medium sampai premium ya Mas Martin. Wow, keren banget. Jadi untuk Tribuners yang mungkin
menyangka nggak ada premium, jangan salah kaprah gitu ya. Di sana menyediakan steak dengan kualitas premium seperti tadi ada wagyu ya Mas ya. Nah kalau wagyunya ini mulai dari harga berapa tuh? Kalau wagyu itu rata-rata di atas 100 ribuan, Di atas 100 terjangkau ribu lah, ya, oke. sesuai dengan porsinya, bisa by request juga. Jadi kami menjanjikan itu sesuai dengan mungkin cara manggangnya, minta sausnya apa. Jadi kami ikuti permintaan gitu. mereka yang Jadi jual. bisa di request ya Mas ya? Ya mungkin panggangnya minta setengah matang, rare atau medium atau kami akan ikuti. Nah untuk warga domestik nggak usah untuk daya beli penjualan kami di toko itu. Kami ini kan mendirikan domestik itu sebenarnya menyadurkan ya rasa bagaimana agar makanan luar negeri ini gimana ya di lidah kita iya, ya, cocok di lidah kita gitu ya. Jadi kami nggak ke barat-baratan gitulah maksudnya. Kita olah sesuai dengan lidah Indonesia. Indonesia. Jadi juga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi konsepannya tetap kita pengennya konsep yang western gitu karena kan stick dari sana ya. Tapi untuk rasa lidah itu menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Betul sekali. Wow, ini berbeda sih dengan stick-stick yang lain ya. Nah, domestik ini Mas Martin, kenapa sih Tribuners atau warga domestik itu harus memilih domestik? Apa alasannya? Kami ini mengakulturasasi ya, rasa Nusantara. Makanya dari nama aja domestik. Jadi orang itu akan terbiasa bukan menganggap makan steak itu sesuatu yang beda jarang. Jadi kita akan terbiasa makan steak gitu. Ya. Dengan mengambil Nusantara tadi ya, lidah Nusantara tadi. Jadi ini adalah satu rekomendasi untuk Tribuners ataupun warga domestik yang ingin makan steak tapi rasanya rasa Nusantara. Makanya kenapa itu harus pilih domestik ini ya sebagai steak Tribuners untuk cobain steak-steak yang ada di Indonesia ini. Oke Mas Martin, ada lagi mungkin promo yang mau disampaikan terkait dengan event di waktu terdekat? Ya, kedepannya kami akan membuat beberapa menu promo baik makanan dan minuman. Jadi untuk sementara kami akan tampung beberapa masukan dari customer kita yang mungkin sudah ada beberapa customer reguler ya untuk Lampung. Nah kami juga mengamati perkembangan toko kami yang di Palembang sambil mereschedule kembali mana yang akan segera kami buka. Ya, untuk warga domestik, terima kasih mungkin atas animo, kami senang loh dikomplain karena itu masukan yang berharga untuk perkembangan kami. Karena umur kami ini masih muda, jadi butuh semacam perhatian gitu untuk perkembangan bisnis usaha kami. Ya, insya Allah kedepannya ini kan ya keadaan kalau kita lihat ya beberapa bisnis usaha ini kedepannya makin bergeliat ya. Jadi semoga keadaan semakin baik ke depannya. Nah terkait dengan franchise tadi nih Mas Martin, itu kalau misalkan warga domestik ataupun Tribuners yang mau franchise itu gimana caranya? Bisa menghubungin kami. Bisa langsung menghubungi pihak manajemen dari domestik ya Tribuners. Mungkin nanti kontak person ataupun informasi lebih lanjutnya bisa hubungi Mas Martin atau di Instagramnya ada? Ada nih, @domestic ID. Ini untuk franchise ya. Hotline 1 Sumatera. Ada nanti bisa di-share 0822 781 64 700. Nah, untuk luar Sumatera 0882 7204 5127. Kantor pusat kami di Yellow Kitchen Pramuka, Jalan Pramuka nomor 21. Nah, untuk lebih cepatnya bisa DM ke Instagram kami. Kami akan respon dan ya mungkin membicarakan secara santai aja ya di toko kami. Gitu. Jadi bahasanya juga nggak yang berat-berat banget ya gitu Tribuners. Jadi kalaupun mau tanya-tanya terkait dengan franchise, harga dan apa saja benefit yang didapatkan, Tribuners bisa langsung menghubungi ya
Instagram dari domestik ataupun bisa langsung datang ke beberapa outlet yang ada di Lampung. Dan nanti kita bakalan juga share beberapa kontak tadi karena kontak di Sumatera dan luar Sumatera itu berbeda ya kontak personnya. Tapi untuk Tribuners yang mungkin menonton tayangan ini yang ada di Lampung, boleh langsung temui Mas Martin mungkin ya di outlet, ada di Ciplas dan ada juga di Transmart, seperti itu Tribuners. Oke, terima kasih banyak Mas Martin sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Bincang Bisnis ini. Jadi kan dengan adanya Mas Martin di sini, Tribuners bisa tahu bahwasanya di domestik tuh ada paket yang memang itu diperuntukkan untuk Tribuners dan juga warga domestik nih Mas Martin ya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi rekomendasi dan juga referensi untuk Tribuners yang pengen makan steak dan dengan rasa yang tentunya Nusantara. Domestik ini bisa menjadi pilihan Tribuners semua. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Bisnis bersama dengan saya Kusung Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.